AST-860 Tanah Suci, Yudia kembali ke kota 100 mil. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi ketika Sun Yan memegang hati permata hitam itu, dia bisa merasakan bahwa Sun Yan telah memurnikan dan menyerap energi spiritual. Dia telah melakukannya tanpa mengedipkan mata, menyebabkan hati permata hitam itu menjadi batu tanpa nilai. Ada terlalu banyak orang di dunia 9 benua dan banyak orang aneh juga. Bahkan ada orang dengan garis keturunan emas dan garis keturunan valet, juga dikenal sebagai garis keturunan emas valet. Selain itu, bukankah hal-hal yang terjadi pada King Sui cukup misterius? Karena itu, dia sekarang dapat dengan mudah menerima kejadian aneh apapun. Mungkin fisik unik Sun Yan yang memungkinkan dia untuk mencapai tingkat budidaya yang King Sui tidak bisa merasakan meskipun masih sangat muda. Namun, King Sui bisa merasakan bahwa level Sun Yan setara dengannya tetapi tidak sekuat Dong Yan. Namun, jika itu dalam pertempuran 1 lawan 1, akan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Bagaimanapun, mereka masing-masing memiliki teknik membunuh. Namun, King Sui memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka karena dia memiliki Thunderous Beast dan dengan kekuatan api primordialnya saat ini. Dalam hal energi roh, King Sui tidak berani mengatakan bahwa dia sebanding dengan Kaisar Bela Diri tetapi tidak banyak di antara Kaisar Bela Diri yang dapat menekannya. Selama dia tidak tertekan secara mental, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melawan. Penindasan seperti itu adalah penindasan total. Jika mereka tidak berhasil menekannya, merekalah yang akan berada dalam bahaya. Ayo pergi ke kota. Setelah memikirkannya, Dong Yan berkata kepada King Sui dan Sun Yan. King Sui tersenyum dan mengangguk. Begitu pula Sky Penetrating Mountains. Niat King Sui adalah pergi ke kota dan kemudian menemukan cara untuk sampai ke Sky Penetrating Mountains. Dong Yan berasal dari Dong Clan tapi dia tidak begitu yakin tentang Sun Yan. Ayo, naik. Kita bisa mengobrol di jalan. Dong Yan memanggil binatang buasnya. Itu adalah binatang elang harimau bermata emas yang besar, binatang iblis terbang bermata emas dengan kepala harimau dan tubuh elang. Mereka bertiga melompat dan mendarat di belakang Golden Eye Tiger Hawk Beast, dengan cepat terbang menuju kota. Kakak kedua, apakah Anda memiliki perseteruan dengan klan Linghu? Dong Yan memikirkannya dan bertanya. Kakak sulung bisa tahu. Sun Yan bertanya dengan ragu. Apa yang ditanyakan Sun Yan sebenarnya adalah apakah Dong Yan tahu bahwa dia telah menyerap energi dari Heart of the Black Gem. Aku bisa merasakannya sedikit tapi aku tidak yakin. Jika Anda menyangkalnya, saya akan percaya itu juga, Dong Yan tersenyum dan menjawab. King Sui tidak menyangka Dong Yan akan mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia tersenyum dan menatap Sun Yan. Sepertinya kakak ketiga juga tahu. Mereka yang tahu semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Tampaknya itu adalah bimbingan dari surga bahwa kita bisa menjadi saudara di sini hari ini. Sun Yan tersenyum, seolah dia sangat bahagia. Itu benar. Hari ini benar-benar hari yang bahagia, hari yang sangat bahagia, Dong Yan tersenyum dan berkata. Apakah kakak sulung berhubungan baik dengan klan aristokrat Dongfang? King Sui bertanya. Kepentingan? Ini semua tentang kepentingan. Bisnis klan Dongfang membutuhkan klan Dong kita untuk membantu menutupinya. Kami tidak memiliki banyak hubungan, ini hanya tentang kepentingan bersama, Dong Yan tersenyum dan berkata. Orang-orang dari klan Linghu menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Saya telah melihat tuan muda klan Linghu memukuli orang tua dan menculik wanita. Orang-orang dari klan aristokrat Dongfang tidak lebih baik, hanya saja mereka telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga fasad mereka. Pada kenyataannya, mereka tidak lebih baik dari klan Linghu. Oleh karena itu, saya ingin membuat dendam antara dua klan menjadi lebih kuat. Akan lebih baik lagi jika mereka akhirnya bisa bertarung, Sun Yan tersenyum dan berkata. Haha, aku jelas tentang apa yang telah dilakukan klan Dongfang. Seperti yang dikatakan kakak kedua, jadi aku tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Meskipun tampaknya mereka memperlakukan saya dengan sangat baik, mereka sebenarnya sangat membenci saya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dong Yan melihat mereka dan tersenyum. Itu benar, kakak ketiga. Mengapa kamu datang jauh-jauh ke benua surgawi kemenangan timur sendirian dari benua Green Cloud? Anda dapat memberitahu kami, tidak perlu berdiri pada upacara bersama kami. Dong Yan tersenyum dan menatap King Sui. Aku di sini untuk mencari rumput penembus langit yang berumur 5.000 tahun atau lebih, King Sui tersenyum dan menjawab. Rumput penembus langit, itu adalah harta yang langka. Meskipun Dong Clan memiliki harta yang cukup langka, Sky Penetrating Grace bukanlah salah satunya, Dong Yan tercengang saat berbicara dengan King Sui. Aku tahu, ini benar-benar penemuan yang langka.
Saya pernah mendengar bahwa kemungkinan itu muncul di Sky Penetrating Mountains tampaknya sedikit lebih tinggi, kata King Sui setelah beberapa. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dia diskusikan dengan mereka. Sky Penetrating Mountains adalah salah satu tempat paling berbahaya di Eastern Victory Divine Continent. Tempat itu dipenuhi dengan harta surgawi dan duniawi serta binatang bermutasi yang langka. Namun, itu terlalu berbahaya. 80% dari Sky Penetrating Grass di sini berasal dari Sky Penetrating Mountains. Dong Yan memandang King Sui dan berkata, kalau begitu itu bagus. Saya khawatir bahkan Sky Penetrating Mountains mungkin tidak memilikinya. Maka saya benar-benar akan ditinggalkan tanpa jalan keluar. Ketika King Sui mendengar kata-kata Dong Yan, dia sedikit lega. Tidak apa-apa bahkan jika itu berbahaya, setidaknya, masih ada kesempatan. Jika kakak ketiga benar-benar harus masuk, mintalah seseorang untuk pergi bersamamu. Setidaknya kalian bisa saling menjaga dan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Dong Yan memikirkannya dan berkata, sepertinya di dalam sangat berbahaya tapi aku pasti akan masuk. King Sui tidak menyangka Dong Yan akan mengatakan sesuatu yang mirip dengan lelaki tua dari kuil Budak Emas. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan seseorang untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Baiklah, ketika kita sudah sampai di kota, kakak sulung akan merekomendasikanmu ke sebuah klan. Klan ini agak istimewa dan sesekali memasuki Sky Penetrating Mountains. Jika kamu masuk bersama mereka, aku juga akan merasa nyaman. Dong Yan memikirkannya sebelum menatap King Sui dengan serius dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak sulung. King Sui tidak menyangka Dong Yan akan dapat menemukan klan seperti itu untuknya. Ini juga bagus, setidaknya perusahaannya untuk perjalanan itu diselesaikan dan mungkin akan segera memasuki pegunungan penembus langit. Selama dia berhasil mendapatkan Sky Penetrating Grass, dia akan mampu memurnikan 2 pil obat yang akan meningkatkan kemampuannya banyak, sampai-sampai dia bahkan bisa melayang ke langit. Kami bersaudara, mengapa harus berdiri di atas upacara? Dong Yan tersenyum dan berkata pada King Sui. King Sui tersenyum dan mengangguk, merasa sangat hangat di dalam. Benar-benar terasa lebih santai memiliki seseorang yang dikenalnya ketika berada di negeri asing. Di tanah tandus, seorang wanita dengan pakaian sutra berwarna putih sabit sedang melihat ke langit, kerutan ringan muncul di wajahnya yang cantik. Chen petik terbalik kamu memikirkan dia lagi. Seorang wanita tua dengan rambut putih tetapi kulitnya seperti seorang pemuda berjalan ke arahnya dan berbicara dengan lembut. Tuan, saya sekarang sudah menjadi Peak Martial Saint. Kapan saya bisa pergi? Di Chen menatap wanita tua itu dan bertanya. Chen petik terbalik dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak akan bisa membantunya jika kamu kembali. Apakah kamu tidak ingin membantunya? Anda harus tahu bagaimana dia telah menjalani sepanjang hidupnya. Wanita tua itu memandang Di Chen dan menghela nafas. Tuan, tingkat kultivasi apa yang harus saya capai untuk dapat membantunya? Di Chen bertanya pada wanita tua itu. Aku belum pernah memberitahumu sebelumnya, tapi aku seseorang dari Lotus Realm. Wanita tua itu memandang Di Chen dan tersenyum, berkata. Alam teratai. Itu benar. Tidak banyak orang di dunia 9 benua yang mengetahui keberadaan ini. Ini adalah salah satu dari 3 tanah suci dan sebagai murid saya, Anda secara alami juga seseorang dari Lotus Realm. Sekarang, ada jalan keluar untukmu. Wanita tua itu memandang Di Chen dan berkata perlahan. Di Chen sekarang merasa sedikit mati rasa. Melihat wanita tua itu, dia bertanya, ada apa? Kembalilah bersamaku ke Lotus Realm, untuk mengikuti ujian platform suci. Dengan struktur tulangmu dan telah mengolah manual rahasia dari alam teratai, kamu seharusnya bisa melewatinya. Ketika itu terjadi, kemampuan Anda akan meningkat banyak dan Anda akan dapat menerima warisan dari tanah suci. Akan sangat mudah bagimu untuk membantunya kalau begitu. Wanita tua itu memandang Di Chen. Di Chen telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama dan telah berlatih teknik bela diri yang diberikan wanita tua itu kepadanya. Tidak ada kekurangan pil obat dan dia berpikir bahwa dia akan dapat pergi setelah memperoleh beberapa keberhasilan dalam teknik bela diri tetapi untuk berpikir bahwa tanah suci Lotus Realm telah muncul. Dia tahu bahwa wanita tua yang dia panggil guru ini tidak akan menyakitinya tetapi hanya akan melakukan kebaikan untuknya. Perasaannya terhadap wanita tua ini melebihi apa yang dia miliki untuk ayahnya sendiri. Itu karena wanita tua ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Di Chen. Apakah guru ingin saya melakukan ini? Di Chen menatap wanita tua itu dan bertanya dengan lembut. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Di Chen tersenyum dan berkata kepada wanita tua itu. Namun,
Hatinya tenggelam. Dia bahkan tidak tahu alasan mengapa itu terjadi. Beberapa binatang terbang besar membubung di atas 100 Miles City. Yang memimpin bahkan adalah Mystic Bird berwarna hijau sementara 4 lainnya adalah Tiger Swallows berwarna putih. Seorang wanita berdiri di atas Mystic Bird yang besar sementara ada 4 wanita yang berdiri di atas masing-masing Tiger Swallow. Mereka semua adalah wanita muda yang cantik. Satu-satunya wanita di Mystic Bird memiliki sosok cantik dengan lekuk tubuh yang bagus. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang bermartabat dan cantik tetapi sedikit kelembutan akan muncul ketika dia melihat ke tanah. Mereka baru mendarat setelah tiba di dekat klan Yu. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di dekat Yu klan, ingin melihat siapa yang telah mereka sakiti. Namun, ketika mereka melihat wanita yang memimpin, mereka semua tercengang. Dia memikirkan bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah Yu He yang telah pergi beberapa tahun yang lalu. Dibandingkan sebelumnya, dia memiliki aura yang membuat orang lain sulit untuk mendekat. Kakek, ketika Yu He melihat Yu Donghao, dia memanggil dan berlari. Nona, kamu kembali. Senyum puas muncul di wajah Yu Donghao. Cucu perempuannya telah tumbuh dewasa. Orang-orang dari Yu Clan terkejut sekaligus senang. Hanya dari melihat beberapa binatang iblis terbang yang kuat dan aura serta watak yang diberikan oleh 10 wanita plus, mereka dapat mengetahui bahwa Yu He hari ini berbeda dari sebelumnya. Namun, beberapa dari mereka merasa sedikit tidak nyaman. Saat itu, ada cukup banyak orang yang tidak memperlakukan Yu He dengan baik. Jika bukan karena fakta bahwa Yu Donghao memuja cucunya, dia mungkin akan terpaksa tidak memiliki apa-apa. Tapi sekarang, Yu Clan mungkin bukan apa-apa baginya. Hal-hal sekarang berbeda dari sebelumnya. Apa gunanya memikirkan masa lalu? Level seseorang menentukan pandangannya. Mustahil bagi Yu He untuk melupakan segalanya kecuali hal-hal di masa lalu, terutama kenangan yang tidak menyenangkan, sekarang tidak layak disebut. Dia tidak akan berubah dan juga tidak berharap. Mereka yang telah menyebabkan masalah baginya di masa lalu adalah kerabatnya dengan darah dan karena kakeknya, dia tidak akan berurusan dengan mereka. Namun, dia juga tidak akan menjalin hubungan baik dengan mereka. Itu tidak layak. Mereka yang telah memperlakukannya dengan baik di masa lalu ketika dia jatuh, dia akan membalas budi kepada mereka beberapa kali. Tong Ning, perintahkan staf dapur untuk menyiapkan makanan yang lebih mewah. Yu Donghao tertawa gembira dan berkata. Ya, Tuan Tua, seorang pria parubaya tersenyum dan berkata sebelum segera pergi. Nona muda, kita akan pergi ke penginapan terdekat, beberapa wanita muda dan cantik berkata kepada Yu He. Yu He ragu-ragu sebelum mengangguk. Tidak perlu khawatir untuk keselamatan mereka. Mengesampingkan kota 100 mil, tidak banyak orang di benua Green Cloud yang berani melakukan apapun pada mereka. AST-861 penyuling setan Mu Klan ibu kota negara Dewa Timur. Adik laki-laki kedua, adik laki-laki ketiga, rumah saya tepat di depan. Ayo masuk ke dalam dan kita akan minum bersama, kata Dong Yan sambil melihat ke arah Sun Yan dan King Sui. King Sui dan Sun Yan secara alami menerima tawaran Dong Yan. Mereka bisa mengetahui seberapa kuat klan Dong dari kesan manor mewah jauh di depan. Dong Residence sangat mudah terlihat karena merupakan satu-satunya tempat tinggal yang megah di antara tempat tinggal tetangga. Ada binatang elang harimau bermata emas berdiri kokoh di kaki pintu masuk klan Dong, yang dengan cepat terbang dan menghilang ke cakrawala saat mereka bertiga mendekati pintu masuk. Pada saat yang sama, seorang pria muda yang menjaga pintu masuk maju dan menyapa Dong Yan. Tuan muda, kamu kembali. Pemuda itu tersenyum saat menyapa Dong Yan. Iya, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Dong Yan melewati pintu masuk dan melihat halaman manor. Iya, semuanya baik-baik saja. Baiklah, kembali ke posmu. Adik laki-laki kedua, adik laki-laki ketiga, ayo masuk ke dalam. Sebuah seringai terpampang di wajah Dong Yan saat dia memimpin Sun Yan dan King Sui ke kediaman klan Dong. Tidak ada fasilitas yang tidak dimiliki oleh klan bangsawan karena mereka memiliki semua perabotan yang diperlukan untuk rumah yang layak. Anggota klan Dong semuanya dilengkapi dengan seperangkat keterampilan bela diri dasar, termasuk pelayan rumah tangga. Di sebuah paviliun di dekatnya, ada seorang lelaki tua yang melakukan permainan pedang sendirian. Gerakannya lambat, seperti pendekar pedang dasar yang sedang berlatih gerakan pedangnya. Namun, King Sui terkejut ketika dia melihat kesamaan antara permainan pedang orang tua itu dan gerakan pedang Tai Chi, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Permainan pedang orang tua itu tidak sesempurna pedang Tai Chi, meskipun dengan konsep bentuk lingkaran pedang yang sama, pedang itu dapat membedakan antara yin dan yang, selanjutnya menjadi 4 emblem, yang akan menghasilkan 8 trigram. Tentu saja, lelaki tua itu berada di alam kultivasi terendah,
yang dapat berarti bahwa dia baru saja mempelajari dasar-dasar seni bela diri. Namun, King Sui diam-diam mengagumi keadaan luar biasa dari lelaki tua itu karena dia sudah memiliki cara Tai Chi. Sesungguhnya lautan ilmu tidak mengenal batas. Orang tua ini mungkin pelopor Tai Chi di dunia 9 benua, setidaknya dari sudut pandang King Sui. Dunia seni bela diri tidak mengenal batas, karena semuanya berasal dari fondasi leluhur. Kebanyakan logika di balik setiap seni bela diri memiliki hubungan satu sama lain karena mereka lebih dari satu cara untuk melakukan teknik seni bela diri. Jika satu teknik memiliki konsep yang sama dengan yang lain, teknik lain yang tak terhitung jumlahnya pada dasarnya akan terhubung. Hanya sedikit yang bisa mencapai pemahaman penuh tentang bentuk seni bela diri tanpa batas di dunia ini. Dong Yan mendekati lelaki tua itu hingga jarak antara mereka sekitar 50 meter. Dia kemudian mengamati lelaki tua itu melakukan permainan pedangnya, bersama dengan King Sui dan Sun Yan. King Sui, di sisi lain, lebih antusias saat dia mengamati gerakan dan bentuk permainan pedang lelaki tua itu. Dia bisa menemukan kesalahan dalam permainan pedang lelaki tua itu hingga ke detail yang sangat kecil, yang pada dasarnya adalah keseluruhan bentuk permainan pedang. King Sui tahu bahwa itu bukanlah kesalahan semata, melainkan suatu bentuk coba-coba. Orang tua itu lebih berkultivasi pada kondisi mentalnya daripada bentuk itu sendiri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, lelaki tua itu akhirnya menghentikan permainan pedangnya dan berbalik untuk melihat Dong Yan dan teman-temannya. Dia menunjukkan senyum ramah dan berkata, "Kami punya tamu, begitu. Bagaimana Anda bisa membuat mereka menunggu begitu lama?" Petik 2. Kakek, mereka adalah saudara angkatku. Adik laki-laki kedua dan adik laki-laki ketiga, ini kakek saya. Dong Yan tersenyum dan membuat perkenalan singkat satu sama lain. Salam Pak Tua. Pria tua itu bersorak dan tertawa ketika mendengar pidato cucunya kepada kedua pemuda itu. Dia mengenal cucunya dengan sangat baik, dia hanya akan mengenali orang-orang luar biasa, bukan mereka yang berlatar belakang biasa sebagai saudara angkatnya. Baiklah, karena kamu adalah saudara angkat Yan petik terbalik kami adalah keluarga. Ayo masuk ke dalam rumah dan duduk. Orang tua itu menunjukkan senyum ramah dan melanjutkan untuk memimpin mereka ke ruang tamu di dekatnya. Ketika berita kembalinya Dong Yan menyebar ke dalam rumah, sekelompok orang datang menemuinya. King Sui dapat mengetahui pentingnya Dong Yan di klan Dong, hampir seperti dia diperlakukan sebagai penerus penting klan Dong. Setelah mengetahui hubungan antara Dong Yan, Sun Yan dan King Sui, para anggota klan Dong terkejut dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman tampan itu. Mereka yang bisa disebut saudara, bagi Dong Yan tidak boleh dianggap enteng. Setelah beberapa obrolan sopan, kebanyakan dari mereka dengan cepat meninggalkan ruangan dan membiarkannya. Perkenalan telah dilakukan, jadi Dong Yan dan teman-temannya tidak akan sopan jika mereka tinggal lebih lama. Kakek, apakah Anda tahu klan yang memiliki rumput penembus langit 5.000 tahun atau lebih? Dong Yan bertanya kepada kakeknya setelah anggota klan Dong lainnya pergi. Hanya mereka bertiga dan lelaki tua itu yang tersisa di ruang tamu, duduk berseberangan. King Sui tidak tahu persis apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Rumput penembus langit. Orang tua itu memiringkan kepalanya ke arah King Sui dan Sun Yan. Orang tua, akulah yang membutuhkan rumput penembus langit. King Sui tersenyum. Anak muda, Anda memiliki fisik yang bagus dan energi spiritual yang luar biasa, atribut seorang alkemis. Di masa depan, Anda mungkin memiliki terobosan tak terbatas terhadap energi spiritual Anda. Mata pria tua itu berbinar saat dia berbicara dengan ekspresi mempesona. Sekitar waktu yang sama, King Sui menatap alis putih pucat lelaki tua itu sepanjang satu kaki dan rambut wajahnya. Biasanya, seseorang akan dapat menilai umur seorang pria berdasarkan panjang alis mereka, bukan panjang rambut di kepala. Sama seperti lelaki tua ini, alis sepanjang kaki berarti dia berusia setidaknya 500 tahun atau lebih. King Sui memiliki kesan kebijaksanaan yang tak terduga yang mirip dengan danau tanpa dasar dari lelaki tua itu. Klan Dong harus cukup kuat untuk dapat mempertahankan posisi tinggi di ibu kota negara Dewa Timur. King Sui mengungkapkan senyuman kepada lelaki tua itu dan menjawab, "Itu cukup berwawasan, Pak Tua. Saya akan mengandalkan berkah Anda untuk melihat apakah itu akan terjadi di masa depan." Petik 2. Haha, ya, kamu pasti akan mencapai terobosan. Yang dari Sun Clan dari kota Yun, kamu akan menjadi pilar dukungan untuk Sun Clan dalam 20 tahun. Orang tua itu tersenyum penuh belas kasihan pada Sun Yan. Dia merasa sangat gembira mengetahui bahwa cucunya telah bertemu dengan teman-teman yang begitu baik kali ini. Orang tua itu adalah bagian dari generasi pertama klan Dong.
Kepala klan saat ini berasal dari generasi kedua dan Dong Yan adalah bagian dari generasi ketiga, serta yang termuda di antara generasi ketiga klan Dong. Beberapa anggota generasi keempat bahkan lebih tua darinya beberapa tahun. Rumput penembus langit terlalu berharga untuk dijual di pasar dan tidak ada yang akan membual tentang memilikinya kepada publik. Pada akhirnya, Anda harus menemukan ramuan itu sendiri. 5.000 Year Sky Penetrating Grace langka dan langka jumlahnya. Akan sangat sulit untuk menemukannya, kata lelaki tua itu kepada King Sui. Saya mengerti. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk mencoba keberuntungan saya di Sky Penetrating Mountains, jawab King Sui dengan senyum ramah. The Sky Penetrating Mountains akan menjadi taruhan terbaik Anda, tetapi ketahuilah bahwa Sky Penetrating Grass akan tumbuh di bagian pegunungan yang lebih dalam, yang pada dasarnya merupakan area paling berbahaya di pegunungan. Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, Anda perlu memikirkan berbagai cara untuk melindungi diri Anda dari risiko tersebut agar dapat bertahan hidup. Pria tua itu mengerutkan alisnya saat dia memperingatkan King Sui. Aku tahu, tapi Sky Penetrating Grass sangat penting bagiku. Saya akan ekstra hati-hati di pegunungan, jawab King Sui, mengingat bahwa dia masih memiliki beberapa trik untuk menghindari situasi yang mengerikan. Kakek, aku telah memutuskan untuk mengizinkan adik laki-laki ketiga dan anggota klanmu pergi ke pegunungan penembus langit. Dengan begitu, semua orang akan dapat saling menjaga, Dong Yan berbicara kepada lelaki tua itu dengan penuh perhatian. Bagus. Bicaralah dengan klanmu ketika saatnya tiba. Tunggu, lupakan. Biarkan saya berbicara dengan klanmu sendiri. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. King Sui senang ketika orang tua itu menawarkan diri untuk berbicara dengan klanmu. Setelah makan bersama, Dong Yan membawa Sun Yan dan King Sui keluar untuk berjalan-jalan. King Sui sudah diberitahu bahwa dia akan bepergian dengan klanmu, klan kuat yang terkenal di kota. Saudaraku, mengapa klanmu masih sering pergi ke gunung penembus langit meskipun sangat kuat? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Klanmu adalah klan keluarga penyuling iblis yang kuat. Mereka diharuskan pergi ke Sky Penetrating Mountain untuk mencari demonic beast langka dengan tujuan untuk memurnikan mereka. Kadang-kadang, mereka diminta untuk menemukan beberapa tanaman obat untuk membantu keterampilan mereka, jelas Dong Yan sambil tersenyum. King Sui selalu menganggap senyumnya agak aneh kadang-kadang. Klan penyuling iblis. King Sui menatap Dong Yan dengan bingung. Menjadi penyuling iblis adalah pekerjaan yang kuat. Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan beberapa kristaloid magis dari pemurnian iblis, yang dapat menghasilkan kemampuan yang kuat untuk prajurit bela diri. Mereka juga dapat memurnikan iblis menjadi pelet crimson dengan esensi yang melimpah. Kristal dan pelet obat sangat berharga, terutama pelet crimson, yang secara signifikan dapat meningkatkan budidaya binatang iblis atau meningkatkan kecepatan budidaya manusia hanya dengan memegang pelet di tangan mereka. Itu adalah kabar baik. Dia akhirnya menemukan sekelompok penyuling iblis untuk bergabung dengan pencariannya ke pegunungan penetrasi langit. Ki spiritual di benua surgawi kemenangan timur berlimpah dan sebagian besar pejuang eksentrik dari berbagai keterampilan akan ditemukan memperoleh pengalaman dan kemahiran dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. King Sui tidak peduli tentang fakta bahwa dia adalah seorang amatir dalam pemurnian iblis, karena dia tidak akan pernah kalah dari orang lain. Meskipun keterampilan pemurnian iblisnya dipelajari melalui coba-coba, tingkat keberhasilan penyempurnaannya tidak dapat dipahami. Dia telah mendengar tentang sekte yang berspesialisasi dalam pemurnian iblis sebelumnya, tetapi dia tidak berpikir dia akan bertemu dengan sekte begitu cepat dan di atas itu, klanmu juga merupakan klan keluarga terkenal di benua kemenangan surgawi timur. Setiap benua memiliki budaya dan struktur arsitekturnya sendiri. Negara Dewa Timur terletak di lokasi timur dunia 9 benua, yang menjelaskan konstruksi kuno bangunan dan struktur yang dia lihat di kota ini. Selain itu, pintu masuk depan setiap bangunan akan memiliki 2 patung batu yang menggambarkan binatang, baik besar atau kecil. Beberapa patung menggambarkan singa dan beberapa lainnya adalah patung kirin. Patung-patung itu memiliki ukuran yang berbeda tetapi semuanya mewakili tanda keberuntungan serta simbol perlindungan bagi keluarga dan klan. Jalan Langkah Surga. Ini adalah jalan lebar yang terkenal di ibu kota negara Dewa Timur, yang sebanding dengan jalan Dewa Bela Diri di ibu kota negara Selatan. Jalan yang lebar itu dikelilingi oleh gedung-gedung yang sangat tinggi, yang merupakan tanda kekuasaan di bagian ibu kota ini. Adik laki-laki kedua, aku lupa bertanya padamu. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di ibu kota? Dong Yan menghentikan langkahnya dan menghadap Sun Yan untuk menanyakan pertanyaannya. King Sui terkejut. Meskipun dia memiliki pemikiran tentang kepedulian terhadap orang lain, dia tidak bertindak atas mereka seperti yang dilakukan Dong Yan. Dia berbalik menghadap Sun Yan juga ketika Dong Yan menanyakan pertanyaan itu padanya.
Saya juga ingin pergi ke Sky Penetrating Mountains, tetapi saya hanya mencoba keberuntungan saya. Senior saya membutuhkan persik keabadian untuk memperpanjang umurnya, kata Sun Yan sambil tertawa samar. Dong Yan mengernyitkan dahinya dan berkata, meskipun alasan memasuki Sky Penetrating Mountains untuk Peach of Immortality sedikit lebih lemah daripada menemukan Sky Penetrating Grass, itu masih merupakan tujuan yang realistis. Saya tidak berharap Anda pergi ke pegunungan untuk menemukan harta surgawi seperti itu. Petik 2. Tidak bisakah para senior klan menggunakan cara lain untuk meningkatkan umur mereka, kata Dong Yan setelah merenung sejenak. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di klan yang ingin aku pergi. Jika mereka tahu tentang ini, mereka tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Ini akan menjadi ulang tahun kakek saya dalam beberapa hari, jadi saya ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia telah mencapai batas usianya, jadi pil obat umum lainnya yang dapat meningkatkan umurnya tidak akan bekerja padanya lagi. Sun Yan memaksakan senyum saat dia menjelaskan situasinya. Saya memuji pengabdian Anda kepada keluarga Anda, adik laki-laki kedua. Tapi jangan terlalu berharap pada Peach of Immortality. Siapkan hadiah lain sebagai cadangan, untuk jaga-jaga, kata Dong Yan sambil mempertimbangkan pilihan Sun Yan. Tidak ada orang waras yang akan menjual barang yang bisa meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Meskipun item jenis ini tidak dapat dibandingkan dengan Sky Penetrating Grass, itu masih merupakan harta yang tak ternilai. Kakak kedua, biarkan aku menyiapkan persik keabadian untukmu. Saya telah menyimpannya selama ini setelah saya cukup beruntung untuk mendapatkan buah itu kembali di benua Green Cloud. King Sui tersenyum meyakinkan pada Sun Yan. Ini tidak akan berhasil. Itu terlalu berharga. Sun Yan segera menolak. Ada banyak hal berharga di dunia tetapi ini tidak berguna bagiku. Kami adalah saudara, jadi tolong ambil itu. King Sui mengungkapkan senyuman saat dia mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Sun Yan. Pada saat itu, Dong Yan tercengang. Memang ada hal yang begitu berharga di dunia ini dan dia telah melihatnya dengan matanya. Adik laki-laki ketiga cukup murah hati untuk menawarkan persik keabadian tanpa ragu sedikitpun. Faktanya, persik keabadian benar-benar bukan masalah besar bagi King Sui karena dia masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan lebih banyak di masa depan. Memberikan satu kepada Sun Yan tidak terlalu berarti baginya, karena dia akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk membantu saudara-saudaranya yang bersumpah dalam kesulitan. Ambil, anggap ini sebagai hutang budi kepada adik laki-laki ketiga. Lain kali, kamu harus lari ke sisi adik laki-laki ketiga jika dia membutuhkan bantuanmu di masa depan. Dong Yan tertawa senang. Saya akan. Sun Yan menerima kotak brokat dan menjawab dengan nada serius. AST-862 Paviliun Azure Cloud, Putri Sulung Muklan. Paviliun Awan Azure. Ini adalah paviliun yang terletak di Heaven Stepping Road, serta area bisnis dari Muklan. Dong Yan membawa King Sui dan Sun Yan ke paviliun untuk bertemu kenalan baru. Dong Yan memiliki senyum aneh di wajahnya ketika dia menyebutkan orang yang akan mereka temui. King Sui, apakah kamu ingin tahu siapa yang akan kamu temui? Dong Yan tersenyum sambil melirik ke arah King Sui. Mereka melanjutkan langkah mereka dengan santai ke paviliun. Tentu saja, King Sui tersenyum tetapi malah mengarahkan pandangannya ke Azure Cloud Pavilion. Area ini menonjol sebagai arsitektur yang elegan, dengan pengecualian pintu sederhana tanpa dekorasi. Ada sebuah tablet besar di atas pintu, dengan tulisan, Azure Cloud Pavilion, tertulis indah di permukaannya. Tulisan tangan itu jelas milik seorang wanita. Dia bisa merasakan aura keanggunan yang kuat saat dia berdiri di luar pintu masuk Azure Cloud Pavilion bersama yang lain. King Sui langsung penasaran hanya dari rasa aura di sekitarnya. Dia ingin tahu siapa yang akan dia temui saat dia menoleh ke arah Dong Yan dengan ekspresi antisipasi. Ada banyak wanita cantik di ibu kota tetapi wanita paling cantik yang pernah saya temui adalah putri tertua dari Muklan. Dia adalah wanita terbaik di ibu kota tanpa pertanyaan, kata Dong Yan sambil tersenyum pada King Sui. King Sui sekarang mengerti mengapa Dong Yan akan memiliki ekspresi seperti itu setiap kali dia menyebutkan klanmu dalam percakapan mereka. Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa pemimpin ekspedisi ke Sky Penetrating Mountain tidak lain adalah putri tertua dari Muklan. King Sui menatap Dong Yan dengan terkejut. Benar, Paviliun Awan Azure adalah tempat tinggal nonamu. Dia telah memimpin ekspedisi ke Sky Penetrating Mountain selama beberapa tahun. King Sui bisa merasakan kesuraman dari Dong Yan ketika dia menyebut wanita dari klanmu. Saat mereka mendekati pintu depan Paviliun Awan Azure, dua pelayan wanita muncul dan berjalan keluar dari pintu. Tuan Muda Dong, selamat datang. Para pelayan itu mungil, namun suara mereka jelas dan kuat tetapi dengan nada kesopanan.
Mereka juga dikatakan sebagai salah satu yang terbaik dari jenisnya. Apakah wanita muda itu tersedia? Dong Yan bertanya kepada pelayan wanita itu sambil tersenyum. Saat ini, Dong Yan bukanlah orang yang sembrono seperti dulu di klan Dongfang, tetapi saudara yang lembut di lingkungan itu. Mungkinkah Dong Yan menyukai nona mudamu? King Sui membiarkan dirinya tersenyum saat dia melihat Dong Yan. Dia memutuskan untuk bertanya pada Dong Yan sendiri nanti selama waktu luangnya. Iya, dia menggambar di lantai atas. Tuan muda Dong, Anda boleh masuk sekarang. Para pelayan menunjukkan senyum sopan dan segera naik ke atas. Sebelum mereka pergi untuk mengumumkan kedatangan mereka kepada putri tertua dari klanmu, mereka melirik King Sui dan Sun Yan yang berdiri di belakang Dong Yan. Mereka bertiga mulai berjalan ke Azure Cloud Pavilion. Bangunan di dalamnya cukup luas, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ruang tamu di lantai dasar kurang dari 1000 meter persegi. Lorong-lorong membentang dalam kurva, merayap ke atas di jalan berliku. Aura bangsawan memenuhi udara, dengan bau buku yang samar-samar tertinggal di antara lorong-lorong. Aroma buku adalah aroma terbaik di dunia. Mereka bertiga berjalan di sepanjang lorong dan mengikuti tangga yang ditutupi sutra merah ke atas. Paviliun itu setinggi 3 lantai dan yang paling penting, ada aturan aneh yang harus mereka ikuti di gedung ini. Aturan itu dibuat karena banyaknya orang yang ingin mendapatkan audiensi dengan putri tertua dari Muklan. Orang asing diizinkan masuk tetapi mereka harus menunjukkan semacam spesialisasi agar tetap berada di dalam. Jika seseorang gagal menunjukkan keterampilan yang luar biasa padanya, hasilnya tidak akan terpikirkan. Di masa lalu, dua pria kaya mengira dia mudah didorong dan tidak mematuhi aturan. Mereka bisa masuk ke dalam Azure Cloud Pavilion dan keluar tanpa masalah. Tetapi ketika mereka sampai di jalan, mereka mulai menjadi gila dan berkelahi satu sama lain di depan umum. Pakaian mereka tercabik-cabik dalam prosesnya dan akibatnya, mereka mempermalukan keluarga mereka. Selanjutnya, kedua orang kaya itu pergi dari ibu kota, karena mereka terlalu malu dan terhina untuk tinggal lebih lama lagi. Sejak saat itu, tidak ada yang berani berkomplot melawan Azure Cloud Pavilion lagi. Penyuling iblis memiliki banyak trik di lengan baju mereka dan nonamu tidak terkecuali karena kekuatannya diketahui berada di sekitar level peak martial Sein. Dia adalah penyuling iblis terbaik di kota, dengan kemampuan untuk menyetrum lawannya dengan kristaloid kecil, menyebabkan mereka menjadi gila. Mereka bertiga terus menuju ke lantai 3, di mana ruang semakin sempit. Seluruh area telah tersegmentasi menjadi 3 bagian juga. Saat mereka naik ke lantai 3, kedua pelayan itu sudah berdiri di depan pintu, menunggu kedatangan mereka. Di ujung sana, ada seorang wanita berdiri di depan meja panjang tetapi dengan punggung menghadap mereka. King Sui bergidik ketika dia melihatnya kembali. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya yang sebenarnya. Kewalahan. Wanita ramping dan tinggi itu mengenakan gaun lipit Phoenix emas dengan sayap membentang di kedua sisi kain. Pola Phoenix tampak cukup hidup dan hidup, dengan detail realistis hingga ke titik-titik halus. Rambutnya diikat tinggi dalam sanggul, yang menonjolkan struktur indah dari leher panjangnya yang dibubuhi bedak. Gaun yang agak longgar tidak bisa menutupi siluet sosoknya. Meskipun dadanya dan pantatnya tidak terlihat secara berlebihan, mereka cukup terlihat saat garis-garis anggun menempel di pakaiannya. Tidak heran Dong Yan mengatakan dia adalah satu dari sejuta di negara Dewa Timur. Tidak dapat disangkal, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua wanita di benua itu tanpa banyak persaingan hanya dengan melihat punggungnya. Selain itu, King Sui bisa merasakan fluktuasi ki spiritual murni dari tubuh wanita itu, yang dengan cara tertentu, bisa menjadi cerminan pesonanya. Dalam arti tertentu, kecantikannya setara dengan para wanita di potret kecantikan. Kedatangannya di benua surgawi kemenangan timur cukup teatrikal ketika dia mengingat perjalanannya sejauh ini. Meskipun tujuan datang ke Azure Cloud Pavilion sebagian besar karena dia bisa melakukannya karena Dong Yan. Mereka bertiga berdiri diam. Sun Yan dan King Sui melakukannya karena Dong Yan tidak bergerak. Sun Yan secara khusus terpesona oleh pemandangan punggungnya. Setelah menatap wanita itu sebentar, dia akhirnya menghela nafas dan memiringkan kepalanya ke samping. Mengapa Anda menghela nafas, Tuan? Pada saat itu, suara yang jelas terdengar. Suaranya lembut, yang terdengar anggun di telinga mereka, seolah-olah mereka diangkat ke udara dengan lembut seperti bulu. King Sui pernah mendengar suara yang mirip seperti miliknya sebelumnya, misalnya, Di Chen, Yi Jiange, Chang Hai Mingyue dan Hai Dongqing, suara mereka memiliki efek yang agak mirip, meskipun nada mereka berbeda, suara mereka sangat menyenangkan di telinga. Nona tersayang, saya merasa tidak layak untuk dihias dengan pemandangan punggung Anda. Sun Yan tersenyum pahit. King Sui tidak menyangka Sun Yan mengucapkan kata-kata seperti itu.
Wanita di depan meja panjang itu sepertinya tidak menunjukkan reaksi besar. Sebagai gantinya, dia meletakkan kuas catnya dan perlahan berbalik untuk mengungkapkan penampilan surgawi yang dapat memikat hati para pria. Alisnya yang melengkung indah terlihat proporsional di kulitnya yang tampak mulus, kontras dengan matanya yang bersinar cerah. Bahunya empuk dengan tajam, yang meningkatkan sosok anggunnya dan aura kemandiriannya. Dia adalah wanita yang halus, seperti anggrek halus yang melengkung dalam postur yang elegan. Gaun Phoenix emas menambahkan sentuhan bangsawan pada ketenangannya, membuatnya tampak seperti peri dari surga ke-9. Terlepas dari keanggunan dan sikapnya yang halus, King Sui masih merasa bahwa wanita dari peti mati kristal itu lebih suci daripada dirinya. Namun, putri tertua dari klanmu ini tidak kalah hebatnya karena dia memiliki keanggunan yang mirip dengan wanita di peti mati kristal, keduanya canggih dan menawan dengan cara yang sama. Pak, Dong, mereka berdua pasti temanmu, suara wanita itu terdengar sekali lagi. Suaranya cukup menyenangkan. Mendengarkan suaranya adalah pengalaman yang sangat menyegarkan. Mereka adalah saudara angkatku, lebih dekat dari saudara kandung, sebenarnya, kata Dong Yan. Dia menambahkan beberapa kata terakhir dengan acuh tak acuh, namun dia cukup serius dengan pilihan kata-katanya. Nona muda Dong Yan sudah saling kenal untuk sementara waktu dan dia tahu Tuan Muda Dong Klan sangat tanggap terhadap orang-orang yang mencoba mendekatinya, itulah sebabnya dia hanya memiliki beberapa teman. Namun, setiap pria dilahirkan untuk menjadi luar biasa. Jika keduanya bisa menjadi saudara laki-laki Dong Yan yang memiliki ikatan erat, maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa kedua pria ini tidak diragukan lagi luar biasa dan luar biasa. Aturan adalah aturan. Jika Anda ingin tinggal di Azure Cloud Pavilion, maka Anda harus menunjukkan kepada saya keterampilan khusus yang akan membuat saya merasa puas. Wanita itu melengkungkan bibirnya saat dia berkata kepada Dong Yan, King Sui dan Sun Yan. Ada sedikit misteri dalam nada suaranya. Suaranya tidak dapat disangkal seindah biasanya. Sun Yan melirik ke arah King Sui dan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengulurkan lengan kanannya, segera mengumpulkan ki spiritual yang luar biasa di sekitar tubuhnya dari sekeliling ruangan. Pada saat inilah wanita itu akhirnya berbicara dengan suara yang jelas, kamu lulus. Giliranmu. Sun Yan mendorong King Sui setelah beberapa saat hening. Dia ingin melihat keahlian khusus King Sui, sesuatu yang luar biasa untuk memuaskan rasa penasarannya. Sabar, kakak. Biarkan aku berpikir sejenak. Ada terlalu banyak untuk dipilih dan saya hanya bisa menunjukkan satu. King Sui tidak main-main tapi, terlalu banyak, juga tidak sepenuhnya benar. Dia memeras otaknya mencoba memikirkan satu keterampilan yang benar-benar akan membuat wanita itu kagum dalam satu gerakan. Yang lain terdiam oleh kata-kata King Sui. Berapa banyak spesialisasi yang dibutuhkan seseorang di dunia ini? Biasanya, memiliki satu keahlian khusus sudah cukup untuk menentang alam, apalagi memiliki banyak keahlian. Apakah kamu baru saja menggambar, Nona? King Sui mengangkat kepalanya dan bertanya pada wanita itu. Ya saya. King Sui berhenti sejenak, lalu melanjutkan bertanya pada wanita itu, ya, apakah menggambar dianggap sebagai keahlian khusus? Tentu saja, seniman terhebat dapat menaklukkan seluruh dunia hanya dengan melukis, dia tersenyum saat menjawab King Sui. Kalau begitu aku akan melukis potret. King Sui berkata sambil memikirkan subjek untuk dilukis. Tolong pergilah. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan dia sebagai subjek tetapi itu akan sangat tidak sopan untuk melakukannya karena mereka baru saja bertemu satu sama lain. King Sui mengambil kuasnya dan mulai mencelupkan kuas ke dalam tinta dengan mata tertutup. Ekspresi wanita itu berubah saat dia terus mengawasi gerakannya. Matanya menyala terang dan dia mendapati dirinya menatapnya dengan antisipasi. Tiba-tiba, aliran darah King Sui mengamuk, yang tampaknya cukup berlebihan namun perlu. Itu sangat tak terlukiskan ketika dia merasakan perubahan mendadak pada aliran darahnya dan sebelum dia menyadarinya, dia mulai menggerakkan tangannya. Sapuan kuasnya fleksibel dan hidup dengan sedikit kekuatan dalam gerakannya. Setelah beberapa saat, dia telah membuat sketsa kasar karya seninya. Garis besar sosok cantik muncul di potret itu. Setelah itu, fitur wajah potret menjadi lebih jelas. Semakin jelas potret itu muncul, semakin mengejutkan wanita itu. Dalam beberapa saat, Dong Yan dan Sun Yan memiliki ekspresi yang sama dengan wanita itu saat mereka terus mengikuti sapuan kuas King Sui pada potret itu. Ketika dia akhirnya menyelesaikan potret itu, dia berhenti dan meletakkan kuas sebelum dia membuka matanya. Meskipun dia membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan Sun Yan, dia telah menunjukkan aliran yang pantang menyerah dalam usahanya untuk menyelesaikan komposisi potretnya. King Sui berusaha keras untuk menggambar potret dengan detail yang tak terduga, menghasilkan potret yang mirip dengan sosok hidup seorang wanita cantik.
Wanita dalam potret itu mengikat rambutnya tinggi-tinggi. Alisnya tampak lembut, menggambarkan ekspresi ramah di wajahnya yang putih. Kulit putihnya bukanlah produk dari riasan bedak, tetapi kulit alaminya dengan sedikit kilau kemerahan. Dia memiliki ciri seorang dewi tetapi dengan sepasang mata yang menggambarkan angin dingin musim dingin. Meskipun matanya indah, ada sedikit kebencian dan ketidakberdayaan selain ekspresi bingung di matanya. Dengan sekali melihat potret itu, semua orang dapat mengatakan bahwa wanita dalam potret itu tidak dapat disangkal seindah putri tertua dari klanmu. Sosok dalam potret itu adalah seorang wanita yang bermartabat seperti dewi. King Sui tidak menyadari bahwa dia telah menarik wanita itu dari peti kristal. Yang terburuk, dia telah menggambar ekspresi yang tepat dari wanita itu ketika dia bangun dan menatapnya. Melihat potret itu, King Sui mau tidak mau dibawa kembali ke kenangan saat itu. Wanita di peti mati kristal tidak membunuhnya tetapi malah menyelamatkannya. Dia pasti membenci dirinya sendiri karena tidak bisa membunuhnya segera. King Sui menghela nafas panjang, seolah dia menghela nafas lega. Sangat dingin tapi sangat indah. Apakah dia istrimu? Putri tertua Muklan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka pria ini memiliki keterampilan menggambar yang jauh lebih unggul daripada miliknya, bahkan jauh lebih unggul. King Sui tercengang oleh pertanyaannya tetapi menggelengkan kepalanya untuk menjawabnya. Dia tidak siap untuk pertanyaannya tetapi tidak ingin mengabaikannya tanpa memberikan jawaban yang pasti. Dalam keadaan seperti itu, seseorang akan membutuhkan banyak latihan untuk dapat menggambar seorang wanita sedemikian rupa, bahkan tanpa emosi atau perasaan pribadi. King Sui tidak terganggu oleh pertanyaannya. Dia tersenyum dan menjawab, saya tidak yakin apakah ini dianggap sebagai keterampilan. Jika tidak, saya bisa mencoba sesuatu yang lain. Petik 2. Kamu benar-benar memiliki keterampilan lain. Apakah Anda yakin ingin menunjukkan sesuatu yang lain? Wanita itu menyeringai. Maka ini seharusnya sudah cukup. Mari kita berhenti di situ. King Sui tidak ingin mengekspos kemampuannya terlalu banyak, jadi menunjukkan yang lain sangat tidak perlu. Dia memiliki kartu as lain di lengan bajunya, tetapi siapa yang tidak akan memiliki setidaknya lebih dari satu untuk bertahan hidup di dunia ini. Kalau begitu, duduklah dimanapun kamu mau. Wanita itu menyambut mereka ke sofa di dalam. Di depan sofa ada meja kecil dengan cangkir teh yang baru disiapkan beberapa saat yang lalu. Sebenarnya, Nona Mu, hari ini kami datang untuk meminta bantuanmu, Dong Yan berbicara perlahan setelah mereka semua tenang. Oh, beritahu, Anda jarang meminta bantuan dari orang lain, jadi saya tidak akan menolak jika itu dalam kemampuan saya. Petik 2. AST 863 persiapan, Peak Martial Saint Thunderous Beast. Oh, silakan. Anda, Tuan Muda Dong, jarang meminta bantuan. Selama itu sesuai kemampuanku, aku tidak akan menolakmu. Wanita itu duduk di seberang Dong Yan dan teman-temannya. Di tengah, ada meja teh yang sangat besar di antara mereka, menjaga jarak mereka 3 meter. Beginilah cara Nona Muda Muklan melakukan sesuatu. Biasanya, orang tidak akan bisa mencapai jarak 3 meter darinya. Saudaraku King Sui ingin memasuki Sky Penetrating Mountains. Oleh karena itu, saya ingin kalian membiarkan dia bergabung dengan Anda ketika Anda masuk. Saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kata Dong Yan kepada wanita itu. Wanita itu tidak terburu-buru untuk berjanji pada Dong Yan. Dia sedikit mengernyit dan menatap King Sui. Pada saat ini, seolah-olah dia ingin menggunakan matanya yang indah untuk melihat melalui King Sui. Kamu yakin ingin pergi? Wanita itu berkata dengan lembut, menatap King Sui. Saya yakin. Sejujurnya, bahkan bagi kami tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa kami akan dapat tetap hidup. Hanya saja kami cukup beruntung. Saya tidak akan mengatakan banyak jika Anda ingin pergi tetapi saya tidak akan dapat menjamin keselamatan Anda. Itu karena tidak ada orang yang pergi yang dapat menjamin bahwa mereka akan dapat kembali. Wanita itu tersenyum ringan dan berkata. King Sui tahu bahwa wanita itu sebenarnya mengatakan ini kepada Dong Yan atau mungkin dia memberitahunya tetapi tujuannya adalah agar Dong Yan mengetahuinya. Kehati-hatian wanita itu adalah sesuatu yang menurut King Sui baik. Ini hanya normal. Aku tahu. Sebenarnya, saya akan masuk bahkan jika saya pergi sendiri. Namun, kakak sulung khawatir dan ingin saya mencari teman. Inilah sebabnya kami di sini untuk merepotkan Nona. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, aku tidak keberatan pergi bersama. Dengan lebih banyak orang, kita bisa saling membantu. Lagi pula, masih ada waktu sebelum kita memasuki Sky Penetrating Mountains. Selama waktu ini, Anda dapat memutuskan untuk menarik diri kapan saja. Ini benar-benar berbahaya di dalam. Petik 2.
King Sui tahu bahwa dia tidak ingin dia pergi karena dia tidak akan merasa nyaman. Dia memimpin orang-orangnya sendiri dan dapat memerintahkan mereka sesuai keinginannya. Efisiensi akan lebih besar dengan cara ini. Jika ada orang luar, itu tidak akan terjadi. Tidak baik memberikan instruksi kepada orang luar, tetapi jika orang-orangnya sendiri semua dapat kembali hanya dengan pengecualian dirinya sendiri, dia akan merasa sulit untuk menjelaskannya kepada Dongklan. Saya mengerti. Ketika saatnya tiba, tidak perlu berdiri di upacara denganku. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Jika ada kecelakaan, saya akan menjadi orang yang harus disalahkan juga. Kesalahan tidak akan ada pada Anda. King Sui tahu apa yang dipikirkan wanita itu dan dengan demikian membuatnya jelas. Wanita itu tahu bahwa King Sui tahu apa yang dia maksudkan. Ini juga bagus karena tidak baik untuk membuat semuanya terlalu jelas. Dia kemudian menoleh ke Dong Yan, tidak perlu berterima kasih. Saya hanya berharap semua orang akan aman. Nonamu, kapan kita akan berangkat? King Sui memikirkannya dan bertanya. Antara setengah bulan hingga 1 bulan, wanita itu memikirkannya, tersenyum dan berkata. Apakah ada yang perlu aku persiapkan? King Sui memikirkannya dan berkata. Jika Anda memiliki obat untuk luka atau penawar, cobalah untuk membawa sebanyak mungkin. Mereka mungkin berguna. Yang terbaik adalah jika itu adalah pil obat yang dapat langsung memulihkan kekuatan fisik seseorang. Jika Anda tidak memilikinya, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Bawalah segala sesuatu yang menurut Anda berguna. Ini sangat berbahaya di Sky Penetrating Mountains dan terkadang, tidak ada tempat untuk bersembunyi dan satu-satunya pilihan adalah melawannya. Kita bahkan mungkin perlu membunuh sekelompok besar binatang iblis, kata wanita itu dengan santai. Oh, aku punya semua ini, King Sui dengan cepat tersenyum dan berkata. Oh, kalau begitu bagus. Melihat bahwa sudah waktunya, Dong Yan dan rekan-rekannya pergi, dengan wanita itu mengantar mereka ke pintu. Melihat waktu, mereka bertiga pergi mencari penginapan untuk minum. Ada sebuah penginapan tidak jauh dari Azure Cloud Pavilion, Elegance Inn. Untuk bisa mendirikan penginapan di sepanjang Heaven Stepping Road, mereka jelas bukan orang biasa. Mereka bertiga masuk dan dengan sangat cepat, seorang pelayan keluar untuk menyambut mereka. Mereka bertiga duduk di pojok. Mereka tidak ingin memasuki ruang pribadi atau berbaur dengan orang banyak, sehingga mereka memilih sudut di aula. Mereka membuka satu pin, anggur bunga, dan aroma yang kuat mengalir keluar. Ini adalah anggur lembut yang telah berusia setidaknya 100 tahun. King Sui tidak mengeluarkan koleksi anggur lembutnya yang berharga, yang masing-masing berusia 1000 tahun. Hanya saja tidak pantas untuk mengeluarkannya sekarang. Selain itu, masih lebih baik untuk mencoba anggur lokal yang tersedia saat berada di tempat baru dan dia ingin menyimpannya di koleksinya. Bagaimanapun, ada cukup ruang di alam Valet Jade Immortal. Kalian sudah dengar, klan Cheng telah menemukan binatang iblis tingkat kepala suku di pegunungan penembus langit dan mereka semua musnah. Cheng Clan dianggap telah jatuh. Petik 2. Saat mereka bertiga sedang minum, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan alis King Sui berkerut. Itu karena King Sui telah menemukan binatang iblis tingkat kepala suku di Gunung Flowerford. Ini semua karena keserakahan mereka. Sebagian besar orang yang cakap di klan telah memasuki Sky Penetrating Mountains, semua demi Blood Jade Crystal. Lalu ini terjadi. Orang yang berbicara adalah pria parubaya berambut panjang dari meja yang sama dengan orang sebelumnya yang mengatakan itu. Saya mendengar bahwa tidak ada yang cocok untuk binatang iblis tingkat kepala suku di antara semua pembudidaya kaisar bela diri, kata seorang pria yang mengenakan satu set pakaian yang indah. Binatang iblis tingkat kepala suku pada dasarnya telah mencapai tingkat yang kuat dan mereka yang telah memasuki wilayahnya, terlepas apakah manusia atau binatang iblis, akan memiliki kemampuan yang melemah sementara kemampuannya sendiri akan diperkuat. Dengan satu sisi melemah dan sisi lain menguat, celahnya sangat-sangat berbeda. Apakah kamu tahu apa binatang iblis tingkat kepala suku itu? Seorang pemuda bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya itu adalah Raja Naga Emas. King Sui juga sedikit gugup. Jika dia menemukan binatang iblis tingkat kepala suku seperti itu, apakah dia bisa melarikan diri? Dia memiliki kesempatan untuk menggunakan 9 langkah benua 2 kali dan juga memiliki 6 jam di alam Valet Jade Immortal. Sekarang, energi rohnya telah meningkat pesat dan selama dia tidak sepenuhnya terkurung, dia seharusnya baik-baik saja. Selain itu, dia masih memiliki mata sejati Buddha. King Sui sudah lama mulai mengolah mata sejati Buddha dan penggunaan terbesarnya sekarang adalah untuk meningkatkan energi rohnya dan meningkatkan ketahanannya terhadap serangan dari energi roh. Itu juga membuat Vajra Gelare miliknya berkembang lebih cepat.
Dia belum mencapai tahap keberhasilan kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa lawannya. Di tengah, King Clan tahu bahwa kakek Dong Yan pernah pergi ke Muklan. Meskipun Nonamu adalah orang yang mengambil keputusan untuk memasuki Sky Penetrating Mountains, masih ada beberapa ahli dari Muklan yang pergi sendirian. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya anak muda dari Muklan yang memasuki Sky Penetrating Mountains. Yang lain setidaknya setengah baya, dengan sebagian besar kelompok itu adalah pria tua. Mereka adalah kekuatan utama Muklan. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui menyaksikan binatang iblisnya secara bertahap menyala. Lagi pula, ada banyak waktu di alam Valet Jade Immortal. Selama waktu ini, burung api dan Kaisar Giok Ratu Lebah telah bertenaga paling cepat. Bisa jadi karena mereka telah lahir di alam Valet Jade Immortal. Satu hal yang membuat King Sui senang adalah bahwa gerombolan lebah Kaisar Giok telah tumbuh mendekati 1000 jumlahnya. Sebelum Kaisar Giok Ratu Lebah mencapai terobosan ke Peak Martial Saint, lebah Kaisar Giok tidak akan lagi bertambah jumlahnya. Dari 1000 lebah Kaisar Giok, setengah dari mereka berada di level Peak Martial King, 3 dari mereka telah mencapai terobosan ke Martial Saint dasar. Ini membuat King Sui sangat bersemangat. Setelah beberapa tahun lagi, mereka semua akan menjadi binatang iblis yang kuat dan itu akan menjadi kelompok besar dari mereka. Mungkin, pada saat itu, jumlahnya akan bertambah lebih tinggi. Membayangkan adegan di mana semua lebah Kaisar Giok menembakkan sengatnya membuat King Sui sangat gelisah. Kupu-kupu berwarna emas perak selalu ada. Mereka bisa terbang di sekitar alam Valet Jade Immortal, pergi kemana-mana. Bahkan beberapa ramuan obat sudah mulai muncul di beberapa ruang kosong yang jauh. Itu adalah tindakan lebah Kaisar Giok dan kupu-kupu berwarna emas perak. Mereka pasti tidak sengaja menyebarkan benih. Buah suci salju es dari 2 hari yang lalu itu juga telah matang. King Sui sekali lagi memasukkannya ke Thunderous Beast. 2 buah suci salju es telah mendorongnya ke Peak Martial Saint dan budidayanya telah meningkat dengan lompatan yang luar biasa. Itu adalah pencapaian yang cukup besar bagi seorang Martial Saint kelas 10 untuk mencapai Peak Martial Saint. Bahkan King Sui merasa bahwa keberuntungan ada di pihaknya. 2 buah suci salju es sangat berharga. Itu telah meningkatkan kekuatan fisik Thunderous Beast dari 1 bintang menjadi 3 bintang, menyebabkan dia merasa sangat bersemangat. Dia tidak bisa tidak melihat teknik pertempuran yang kuat dari Thunderous Beast. Violet Thunder Protection, kemampuan unik dari Thunderous Beast, dapat meningkatkan semua kemampuan menjadi 2 kali lebih kuat. Tidak menguras energi dan otomatis bersirkulasi. Jika menerima serangan fisik, Thunderous Beast memiliki peluang untuk menimbulkan kelumpuhan pada lawan. Setelah kemampuannya meningkat, Thunderous Beast yang sekarang memiliki kekuatan 6 bintang, telah meningkat pesat dalam berbagai aspek. Yang terpenting, mereka yang melakukan pukulan fisik akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Adapun mereka yang menyerang dengan seni sihir, binatang guntur bisa menghindar dengan kecepatannya. Selain itu, kemampuan resistensi binatang petir sekarang juga sangat kuat. Thunderbolt, melepaskan serangan yang menggetarkan melalui core dalam jarak 400 meter. Serangan itu akan sedikit melumpuhkan, mengurangi kecepatan, efek pengurangan reaksi pada lawan. Efeknya bisa terakumulasi. Itu sudah naik level. King Sui tidak memperhatikan jarak sebelumnya, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu bisa mencapai 2 kali lebih jauh dari sebelumnya. Ini bagus. Sekarang bisa menyerang lawan dari jauh sekarang. Tidak banyak perubahan pada Valet Lightning Strike dan Lightning Recovery. Adapun pil obat dan semacamnya, King Sui telah mengumpulkan cukup banyak dan tentu saja tidak perlu khawatir. Dia juga telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman untuk resep alkimia berikutnya. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. King Sui tidak tinggal di Dong Clan tetapi di Elegance Inn di Heaven Stepping Road, tempat mereka bertiga minum sebelumnya. Itu sangat dekat dengan Azure Cloud Pavilion. Sun Yan telah kembali ke kota Yun dan berkata bahwa dia akan kembali setelah beberapa waktu. Oleh karena itu, hanya ada King Sui dan Dong Yan sekarang dan mereka kadang-kadang pergi ke Azure Cloud Pavilion. Kakak sulung juga sering datang ke Azure Cloud Pavilion di masa lalu. King Sui tersenyum dan menatap Dong Yan. Tidak juga, Dong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kakak sulung menyukai nonamu?" King Sui menatap serius ke arah Dong Yan, menunggu untuk melihat reaksinya. Dong Yan tampaknya tidak merasa aneh dan juga tidak terkejut. Dia hanya menatap King Sui, memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, itu normal bagi pria untuk menyukainya. Tapi tidak baik jatuh cinta padanya, kalau tidak kamu akan menjadi gila. Dia akhirnya harus menikah. Dia tidak mungkin menolak untuk menikah selamanya. King Sui tersenyum dan menatap Dong Yan.
Terlepas dari apakah dia akan menikah atau tidak, hubungan kami akan berhenti pada teman. Tidak ada kemungkinan lain. Dan jika seorang pria yang cukup baik untuknya tidak muncul, dia mungkin akan tetap melajang selamanya. Mengatakan ini, Dong Yan juga tersenyum. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang seperti Dong Yan juga akan memiliki saat-saat di mana dia akan merasa rendah diri. Tidak sulit untuk merasa rendah diri. Misalnya, fakta bahwa Dong Yan tidak sekuat dia sudah cukup. Dong Yan tampak sangat tenang ketika dia mengatakan ini, tetapi King Sui tahu bahwa dia mengendalikan dirinya sendiri, membuat dirinya tidak jatuh cinta pada wanita itu. Mengetahui bahwa tidak ada yang akan terjadi, jadi dia tidak boleh melanjutkannya. Kalau tidak, pada akhirnya, dialah yang akan diliputi cedera. Tapi kakak ketiga, aku merasa kamu punya kesempatan. Dong Yan menatap King Sui dan senyum familiar itu muncul lagi. Lupakan. Saya sudah memiliki beberapa istri dan beberapa anak. King Sui tersenyum dan berkata. AST-864 menuju ke Sky Penetrating Mountains, kakak ketiga menikah cukup awal, tetapi seorang pria yang memiliki 3 atau 4 istri sangat umum. Namun, sepertinya agak sulit bagi nonamu dan wanita lain untuk berbagi pria yang sama. Keajaiban ini akan diciptakan oleh saudara ketiga. Saya menunggu masa depan, kata Dong Yan dengan sedikit senyum nakal. Aku benar-benar tidak tertarik sekarang, jawab King Sui sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Wanita ini sangat cantik, tidak kalah dengan para wanita di potret kecantikan. Faktanya, sejak awal King Sui tidak pernah berasumsi bahwa gadis-gadis dalam potret kecantikan adalah 12 yang paling cantik. Namun, mereka benar-benar memiliki struktur kerangka terbaik, roh yang luar biasa, dan memiliki tubuh dewa. Bagaimanapun, dunia 9 benua sangat luas dan jumlah manusia yang tinggal di dalamnya tidak dapat dihitung. Dong Yan tidak melanjutkan mengatakan apa-apa karena hal semacam ini tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, dia tidak dapat bertindak secara alami di depan wanita ini. Antara laki-laki dan perempuan, jika salah satu pihak merasa rendah diri dalam aspek apapun, pada dasarnya tidak akan terjadi apa-apa kecuali pihak lawan mengambil inisiatif. Namun, itu tampaknya tidak mungkin, karena tidak ada orang yang akan mencintai seseorang yang akan merasa rendah diri di depan dirinya sendiri. King Sui tidak memiliki perasaan apapun terhadap wanita itu setelah berdiri di depannya. Setidaknya dia tidak merasa rendah diri, karena dia tidak memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu ia dapat terus menjadi murah hati dan terbuka hati. Oke, mereka di sini, kata Dong Yan sambil menunjuk ke arah nona besarmu dan sekelompok orang. King Sui menoleh untuk melihat sekitar 20 orang yang masuk. Mayoritas adalah orang tua dan memimpin mereka adalah nona besarmu yang mengenakan gaun phoenix. Rambutnya yang indah diikat tinggi di udara seperti biasa, dengan jepit rambut giok putih di dalamnya, membuatnya tampak lebih mulia. Sedikit bergoyang saat dia berjalan, gaya berjalannya tampak seperti berjalan di udara. Seluruh dirinya memancarkan perasaan superioritas, dengan perasaan mulia dan agung mengalir di mata mereka. Ini adalah keanggunan superior yang datang dari tingkat terdalam dirinya. Ini adalah wanita yang membuat Dong Yan merasa rendah diri. Aku siap, kata wanita itu lembut. Ya, saya juga siap, jawab King Sui sambil tersenyum. Aku harus merepotkan nonamu kalau begitu, kata Dong Yan kepada nonamu yang tertua. Wanita itu menganggukkan kepalanya sebelum berbisik, kalau begitu mari kita pergi. Oke, hati-hati dan selamat dalam perjalanan. Hati-hati, kata Dong Yan kepada King Sui dan nonamu tertua sambil tersenyum. Terima kasih, jawab wanita itu sambil tersenyum. Kakak, mari kita minum setelah aku kembali, kata King Sui kepada Dong Yan sambil melambaikan tangannya. Di antara 20 orang, King Sui dan nona besarmu adalah satu-satunya anak muda. Ada 2 laki-laki setengah baya yang halus di antara yang lain, yang merupakan paman dari gadis keluargamu. Dari kelihatannya, seorang pria berusia 80 tahun benar-benar berada di puncak pesonanya. Sisanya semua orang tua, tanpa satu gerakan pun di wajahnya, King Sui dapat merasakan bahwa mereka semua setidaknya adalah ahli Peak Martial Saint. Ada 2 wanita tua di antara mereka, sementara sisanya adalah pria tua. Semua orang mengendarai sendirian di tunggangan terbang mereka. Sebelum berangkat, gadis keluargamu mengatakan bahwa jika situasinya menjadi tidak dapat diubah, semakin banyak orang yang dapat melarikan diri akan semakin baik. Tidak perlu membuktikan kesetiaan seseorang, selama keluargamu mampu mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin. King Sui tahu tentang situasi yang dia bicarakan. Ini mirip dengan situasi yang dihadapi keluarga Cheng ketika bertemu dengan Raja Emas Jiao,
Dalam situasi di mana mereka tidak bisa lepas dari kehancuran total, siapapun yang bisa melarikan diri harus melarikan diri, bahkan mengorbankan nyawanya untuk memberi orang lain kesempatan untuk melarikan diri. Tunggangan wanita itu adalah Luan Emas. King Sui memanggil burung apinya sendiri. Burung api dikenal sebagai Luan Merah dalam dunia 9 benua dan juga disebut Luan Api. Mereka dianggap sebagai spesies binatang iblis yang sama dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah elemen yang mereka miliki. Tunggangan di Chen adalah Blue Luan. Dikatakan bahwa Luan adalah keturunan Phoenix, yang memiliki garis keturunan Phoenix di dalam tubuhnya. Melihat Golden Luan yang tidak kalah dengan Firibird-nya, King Sui masih merasa Firibird-nya lebih tangguh. Ketika gadis keluargamu melihat burung api King Sui, dia terperangah sejenak. Tidak banyak dari jenis binatang bermutasi ini. Lebih jauh lagi, Luan relatif cerdas, jadi tidak mungkin untuk menaklukkannya dengan kekuatan kasar. Tunggangan binatang iblis dari orang-orang yang tersisa juga sangat kuat, dengan elang, elang dan burung berbulu lainnya. Semuanya pada dasarnya dibangun untuk kecepatan dan daya tahan. Bahkan jika kekuatan serangan mereka tidak mencukupi, mereka masih perlu memiliki kecepatan dan daya tahan. 20 beberapa binatang iblis terbang raksasa terbang ke arah timur dengan cara yang menghancurkan bumi. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, karena bagaimanapun juga setiap binatang iblis sangat besar. Dengan sayapnya yang terbentang, mereka seperti awan, ditambah dengan jarak di antara mereka ketika mereka menyebar, mereka tampak seolah-olah dapat menutupi langit dan menyelimuti bumi. Ini adalah negara Dewa Timur, juga dianggap sebagai wilayah prefektur dari benua surgawi Kemenangan Timur. Bagaimanapun mereka terhubung bersama dan ini sulit untuk dipisahkan dengan jelas. Tempat ini sudah menjadi bagian paling timur dan hanya membutuhkan 3 hari perjalanan untuk mencapai Sky Penetrating Mountains. Perjalanan 3 hari bukanlah jarak yang pendek tapi itu normal. Pegunungan penembus langit dipenuhi dengan segala macam bahaya dan mereka tidak bisa terlalu dekat dengan kota. Oleh karena itu kota itu cukup jauh darinya untuk memastikan keamanannya. Dalam perjalanan, anggota keluargamu secara teratur dilemparkan ke dalam kekacauan. Beruntung Firibird King Sui adalah tunggangan yang cukup bagus. Kecerdasannya sangat tinggi dan sebenarnya adalah luka di atas Luan Emas gadis keluargamu. Meskipun King Sui tidak memberikannya harta surgawi untuk waktu yang sangat lama, ki spiritual dalam alam Valet Immortal jauh lebih tebal daripada di luar, bahkan benua surgawi Kemenangan Timur tidak dapat dibandingkan dengannya. Kekuatan Firibird telah mencapai sekitar 9.000 negara tetapi masih jauh lebih lemah daripada Lightning Beast. Binatang petir itu seperti pembunuh bagi King Sui dan digunakan untuk membunuh satu target. Bahkan ketika berkolaborasi dengannya, itu juga akan digunakan untuk membunuh target tunggal. Diamond Gigantic Elephant mampu menyerang banyak target. The Mighty Elephant Storm sangat tangguh, namun ini adalah Sky Penetrating Mountains. Dengan kekuatan membunuh kurang dari 9 bintang, Mighty Elephant Storm hampir tidak cukup untuk menghadapi binatang iblis kuat yang ada di sini. Oleh karena itu King Sui telah meningkatkan Lightning Beast, karena binatang iblis yang kuat yang dapat mengancam sekelompok besar orang umumnya tidak akan muncul dalam kelompok besar, kemungkinan binatang buas yang muncul sendiri adalah yang terbesar. Oleh karena itu, kegunaan binatang petir di sini tidak dapat diukur. Dengan sangat cepat mereka telah tiba di tembok kota. Dinding di sini bahkan lebih tinggi dari ibu kota benua dan juga sangat keras dan stabil. Ini dibangun untuk menahan gelombang bestial. Meskipun binatang iblis dari Martial Saint Stage dan di atasnya bisa terbang, ada lebih banyak binatang iblis yang berada di bawah Martial Saint Stage dan mereka tidak mungkin untuk dibunuh sepenuhnya. Di atas tembok kota yang tinggi terdapat busur mekanis yang kuat. Busur semacam ini membutuhkan energi inti dalam seseorang untuk mengoperasikannya. Panah yang mereka luncurkan dilapisi dengan racun yang kuat atau dibuat dengan tulang binatang iblis yang kuat, sehingga kekuatan mereka agak kuat. Terbang melewati kota ini, mereka bertemu dengan rawa besar, dengan banyak jalur bercabang dari jalur pusat. Rawa raksasa ini adalah penghalang alami bagi kota, namun sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat memblokir binatang iblis yang terbang. Gadis keluargamu memimpin kelompok saat mereka terbang menuju tujuan mereka dengan mudah. Terbang di belakangnya adalah King Sui dan Firibird-nya. Melihat sosok di belakang Luan Emas, dia hanya bisa menghela nafas saat dia berpikir, apakah itu hal yang baik atau buruk bagi wanita ini untuk memiliki kekuatan yang begitu besar. Wanita di dalam peti mati kristal tidak dapat disangkal lebih kuat dari wanita ini. Namun, King Sui bahkan akan menghindari memikirkan wanita itu bahkan di alam bawah sadarnya. Dia juga tidak tahu kenapa. Meskipun dia telah membangunkannya dan bahkan membantunya menghilangkan racun di tubuhnya, dia telah mengambil barangnya yang paling berharga. Pada saat itu sudah sangat beruntung dia tidak membunuhnya.
Namun, King Sui masih merasa bahwa dia sedikit gagal untuk menebusnya. Dia telah pergi tanpa menoleh kemudian karena takut akan hidupnya dan juga karena harga dirinya yang menyedihkan. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan ketika Anda memiliki hati yang baik dan melakukan hal yang buruk. Hal itu dengan Yun Duan menebus rasa sakit di hati King Sui, membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dia tidak bisa tidak terpengaruh oleh perasaannya. Oleh karena itu, dia saat ini berusaha untuk menghindari terjerat dalam hubungan baru. Namun dunia ini penuh dengan variabel dan nasib mengolok-olok orang. Di belakang burung api, King Sui melamun karena waktu luang yang melimpah. Sama seperti itu mereka telah terbang sepanjang hari. Bahkan binatang iblis perlu berhenti untuk beristirahat sejenak, konsumsi energi saat terbang dengan cepat sangat tinggi. Begitu mereka meninggalkan kota, masih ada jarak yang sangat jauh ke Sky Penetrating Mountains, yang pada dasarnya adalah tanah tak bertuan. Namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada desa atau keluarga tersembunyi yang tinggal di wilayah ini. Langit sudah berubah menjadi gelap. Ini adalah hutan belantara yang luas dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Tanah di bawah kaki mereka dipenuhi rumput liar dan orang bisa melihat lereng batu setinggi 10 meter tidak jauh dari tempat mereka mendarat, tampak sangat bersih. Semua orang mulai berjalan ke sana, karena yang terbaik adalah mendirikan tenda di sana jika mereka ingin beristirahat. Menyingkirkan tunggangan mereka, mereka berjalan menuju lereng batu itu. Kali ini King Sui melihat gadis keluargamu berjalan tanpa kakinya menyentuh tanah. Di bagian atas lereng batu terdapat permukaan datar yang tidak besar, tampak mengkilap dan bersih. Tidak hanya cukup bagi mereka untuk mendirikan tenda di sana, itu memberi mereka tempat yang menguntungkan untuk memiliki pemandangan yang tak ada habisnya di sekitar mereka. Tidak jauh dari mereka ada sungai, suara gemericiknya terdengar jelas. King Sui mendirikan tendanya sendiri, sementara yang lain juga mendirikan tenda mereka. Tindakan King Sui sangat cepat, namun ketika dia mengeluarkan tempat tidur, itu membuat semua orang melongo. Orang harus tahu bahwa setiap orang yang hadir memiliki sachet sutra interspatial, namun kebanyakan dari mereka tidak mampu memuat tempat tidur sebesar itu di dalamnya. Hari ini hanya ada 2 yang hadir, dengan gadis keluargamu memiliki alat interspatial yang sama kuatnya. Dianggap sangat umum bagi seorang martial saint dan di atasnya untuk memiliki sachet sutra interspatial. Namun ini tidak berarti bahwa sachet sutra interspatial tidak berharga, hanya saja alat interspatial kelas yang lebih tinggi lebih berharga. Setelah mendirikan tenda, semua orang beristirahat dan makan. Jika ada binatang buas di sekitar mereka, mereka akan memakan beberapa hewan buruan, jika tidak mereka akan memakan makanan yang mereka bawa. Melihat sekelilingnya, King Sui mulai berjalan menuju sungai kecil. Apa yang kamu lakukan? Gadis keluargamu yang secara kebetulan menatap King Sui bertanya. Mendengar kata-katanya, Sui melongo. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertanya tentang dia. Sebenarnya, bahkan wanita itu tidak tahu mengapa dia bertindak begitu tiba-tiba. Lagi pula, masih tidak ada bahaya di sekitar sini. Selain itu dia hanya akan pergi sebentar, tidak perlu baginya untuk bertanya dengan cara yang begitu mendesak. Selanjutnya, dia masih memiliki beberapa urusan mendesak untuk diselesaikan. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Tidak apa-apa, tidak ada bahaya di sekitar sini, kata King Sui sambil melihat gadis yang saat ini merasa sedikit tidak wajar. Kalau begitu ayo pergi bersama, tambah gadis itu segera. King Sui tahu pihak lain menyembunyikan sesuatu atau mungkin dia mengkhawatirkannya. Oke, mereka berdua terus berjalan menuju sungai kecil yang tidak jauh dari sana. Orang tua dan 2 pria parubaya dari keluargamu tercengang untuk beberapa saat setelah melihat ini terjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat nona muda mereka berdiri sendirian dengan seorang pria. Paman ketiga, paman ketujuh, saya akan pergi menyiapkan sesuatu untuk dimakan, kata seorang pria parubaya kepada 2 pria tua yang memimpin. Mereka sudah pergi. Biarkan saja mereka pergi. Nona belum mengambil tindakan apapun, kata seorang lelaki tua yang tertarik. King Sui dan gadis keluargamu berjalan ke sungai kecil. Rerumputan yang tumbuh di tanah menghambat gerakan mereka, menyebabkan mereka berjalan sangat lambat. Ketika mereka tiba di sini, mereka semua telah duduk di atas tunggangannya masing-masing, sehingga tidak ada banyak interaksi di antara mereka. Meskipun dapat dianggap bahwa mereka telah berinteraksi beberapa kali di kota, ini adalah pertama kalinya mereka bersama. Sampai saat ini King Sui masih belum mengetahui nama gadis itu dan hanya mengenalnya sebagai rindu besar dari keluargamu. Berapa kali kamu pergi ke Sky Penetrating Mountains? King Sui bertanya dengan lembut setelah berjalan jauh. Dengan mereka berdua diam, suasananya sedikit menyesakkan. AST-865 dia memiliki pedang surgawi koneksi mistik.
Ini yang ke-10 kalinya, kata wanita itu pelan. Seberapa sering kalian memasuki Sky Penetrating Mountains? King Sui bertanya dengan santai. Ini tidak tetap. Sebagian besar waktu, kami akan masuk paling banyak 2 kali setahun, tanpa waktu yang pasti. Kami kebetulan pergi saat ini dan Anda memiliki niat yang sama, wanita itu tersenyum dan berkata. Sambil melanjutkan obrolan santai mereka tiba di tepi sungai yang lebarnya hanya 100 meter dan dalamnya sekitar 100 meter. Sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasar sungai dan suara air yang mengalir sangat menenangkan. Ada banyak ikan dan udang di dalam air dan karena airnya sangat jernih, King Sui ingin menangkap beberapa. Dia memutuskan bahwa menu malam itu adalah makan ikan dan minum sup ikan. King Sui mengeluarkan pancing emas murni dan melihat ke langit. Meskipun hari akan segera gelap, itu belum terlalu larut. Terlebih lagi, jika dia menggunakan pancing emas murni, dia mungkin bisa memancing sesuatu yang bagus. Dan bahkan jika dia tidak bisa, setidaknya ikan dan sup ikan untuk makan malam akan diselesaikan. King Sui memegang pancing dan menatap wanita dari Muklan, ini belum terlambat. Bagaimana kalau kita menangkap ikan? Baiklah, aku belum pernah melihat seseorang memancing sebelumnya. Wanita itu tampaknya sangat tertarik pada pancing yang dipegang King Sui. Keduanya menemukan tempat dan King Sui melemparkan tali pancing. Melihat sungai kecil ini, meskipun King Sui tahu kekuatan besar pancing emas murni, dia tidak terlalu berharap bahwa sesuatu yang baik akan datang darinya. Air di sini sangat jernih sehingga dia bisa melihat dasarnya dengan sekali pandang. Karena itu, dia seharusnya tidak bisa mengeluarkan harta apapun. Selain itu, dia tidak berencana untuk memancing harta apapun. Dia hanya ingin menangkap ikan dan udang. Ini bergerak. Wanita itu melihat seekor ikan telah menggigit kailnya dan berkata dengan gembira. Namun, setelah wanita itu mengatakan itu, ikan yang menggigit kailnya lolos. Ah, maaf. Wanita itu memandang King Sui dengan meminta maaf. Tidak apa, ini sangat normal. King Sui tersenyum untuk menunjukkan bahwa itu tidak banyak. Pada upaya kedua, ia berhasil memancing ikan ekor hijau yang berukuran sekitar 1 kaki. Wanita dari Muklan melihat dari samping, tidak membuat suara tetapi kegembiraan tercermin di wajahnya. Dia biasanya sangat sibuk atau lebih tepatnya, dia sudah sibuk sejak dia masih muda. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk kultivasinya. Karena itu, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Selain itu, dia masih memiliki harta yang kuat. Kalau tidak, tingkat kemajuannya tidak akan secepat itu. Dia telah makan banyak ikan dan udang dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memancing dari jarak yang begitu dekat. Dia merasa bahwa ini sangat baru dan dia bahkan memiliki keinginan untuk mencobanya sendiri. King Sui tidak melihat wanita dari Muklan tapi dia bisa merasakan samar-samar riak di hatinya. Dia bisa dengan mudah menebak bahwa wanita ini seharusnya telah melalui banyak hal. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level seperti sekarang ini. Sepertinya dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk memancing. Ini tidak berlebihan. Tidak semua orang bisa memiliki alam valet jade immortal seperti dia dan paling banyak bisa mengandalkan obat-obatan atau barang lain untuk memanfaatkan waktu mereka dengan lebih baik. Dia kemudian melanjutkan dengan sukses memancing 3 ikan ekor hijau, 5 kepiting seukuran 1 kaki dan seekor lobster seukuran telapak tangannya. King Sui berbalik untuk melihat bahwa wanita Muklan sedang melihat pancingnya. Apakah kamu ingin mencobanya? King Sui tersenyum dan berkata. Dia tahu bahwa wanita itu ingin mencoba tetapi tidak bisa mengangkatnya. Baiklah, kata wanita itu dengan gembira. Menerima pancing emas murni King Sui, setelah mendengarkan penjelasan King Sui tentang cara menggunakannya, dia kemudian mulai memancing. Ketika dia memancing ikan pertamanya, dia sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihatnya dengan senyum seperti itu setelah melihatnya berkali-kali. Itu benar-benar senyum bahagia. Ketika seorang wanita yang bermartabat tersenyum, itu akan sangat anggun sehingga seseorang akan terpana. Aku berhasil menangkap sesuatu. Ada keanggunan dan sedikit pesona dalam suaranya. Nada suara wanita itu memiliki kegembiraan yang tidak disembunyikan, seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah menerima mainan yang dia sukai. King Sui tersenyum dan melihat dari samping. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang tetapi dia senang melihat wanita itu bahagia juga. Itu adalah perasaan yang sangat sederhana, seperti penyebaran kebahagiaan. Misalnya, saat Anda bersama beberapa orang, saat seseorang tersenyum kepada Anda akan membalas senyumannya. King Sui mengeluarkan ember dan kemudian mulai membersihkan ikan, udang, dan kepiting.
Wanita itu sepertinya suka memancing dan hanya setelah King Sui memberitahunya bahwa itu sudah cukup dia berbalik untuk melihat bahwa seluruh ember sudah penuh. Dia tersenyum dan membawa kembali pancing, menyerahkannya kembali ke King Sui. King Sui menyingkirkan pancing emas murni, mengangkat ember dan kembali bersama wanita itu. Ini adalah pertama kalinya pancing emas murni tidak mendapatkan sesuatu yang bagus tetapi itu sesuai dengan harapannya. Jika dia bisa memancing barang dan harta karun yang bagus dimanapun, maka King Sui tidak perlu melakukan apapun selain pergi memancing setiap hari. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan beberapa kayu kering dan langsung menyalakan api ketika mereka tiba di tenda. Ada ikan bakar, sup ikan, serta hal-hal seperti udang dan kepiting bakar. King Sui tidak berani mengatakan bahwa keterampilan kulinernya adalah kedudukan tertinggi tetapi dengan bahan-bahan yang luar biasa dan keterampilannya, dia tidak menemukan siapapun yang bisa melakukannya lebih baik darinya. Menyenangkan juga bisa membuat makanan di waktu luangnya, terutama ketika dia di rumah, memasak untuk wanita yang dia sukai dan untuk anak-anaknya. Itu adalah kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Ketika aroma memabukkan itu mengalir keluar, bahkan para Fogey tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan hidung mereka dan menatap sup ikan yang mengepul, ikan bakar. Mereka sudah makan banyak ikan sebelumnya dan meskipun, jenis ikan, ini cukup enak, itu hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Namun, aroma ini bahkan lebih baik daripada ikan kelas atas terbaik yang pernah mereka makan sebelumnya. Ada lebih dari 20 dari mereka dan masing-masing membawa peralatan mereka sendiri. King Sui adalah yang terakhir dalam barisan dan dia menghabiskan banyak sekali ikan, udang, dan makanan lainnya. Bahkan wanita dari klanmu makan ikan panggang dan minum semangkuk sup ikan. Meskipun dia dianggap makan paling sedikit di antara orang-orang di sini, dia tahu bahwa ini adalah satu kali dia makan paling banyak dan dia masih memiliki keinginan untuk makan lebih banyak. Ini adalah makanan terbaik yang dimakan orang tua ini dalam hidupku. Haha, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati di Sky Penetrating Mountains kali ini. Seorang lelaki tua menghabiskan suapan terakhir sup ikannya dan berkata dengan gembira. Paman ketujuh, kamu masih muda. Masih banyak peluang di masa depan. Jangan berpikir sebaliknya, seorang pria parubaya menatap aneh pada pria tua itu dan berkata. Kamu lebih menikmati makan daripada aku. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan. Katakan itu pada gadis itu. Orang tua itu jelas tidak jatuh ke dalam perangkap. Ini benar-benar dianggap sebagai kelesatan kelas dunia. Energi spiritual di benua surgawi kemenangan timur sangat kuat dan saya juga sudah makan cukup banyak makanan enak tapi untuk berpikir bahwa ikan ekor hijau biasa bisa terasa enak ini. Keahlian para koki kekaisaran itu sangat buruk jika dibandingkan dengan anak muda ini, kata seorang lelaki tua. 8 tua, kita sedang makan. Bisakah kamu menjadi lebih beradab? Uhuk-uhuk, wanita Muklan berada di sebelah King Sui. Mungkin itu karena usia mereka lebih dekat dan dengan demikian mereka secara alami berdiri bersebelahan tanpa pikiran lain. Namun, bagi orang lain, ini tampak seperti pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu karena banyak orang menyadari bahwa mereka berdua terlihat sangat serasi atau lebih tepatnya, mereka tampak serasi ketika mereka berdiri bersama. Itu adalah perasaan yang mereka berikan. Pemuda ini sangat dewasa dan menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Dia juga memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Setelah makan, masih pagi. Orang-orang tua mulai berkumpul dalam kelompok untuk mengobrol. Mereka adalah saudara, mitra, dan sahabat yang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Mereka memiliki hubungan yang baik dan hubungan yang kuat. Itu adalah persaudaraan sejati. Karena itu, mereka memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Wanita Muklan telah kembali ke tendanya. King Sui melihat ke langit dan menyapa yang lain sebelum dia memasuki tendanya. Dia kemudian pergi ke alam Valet Jade Immortal. Namun, sebelum dia melakukan itu, dia memanggil 10.000 sabel Valet beracun. Dengan cara ini, jika seseorang mencarinya, dia bisa diberitahu. Heart of Rock-nya sudah pada tahap sukses besar tetapi Rock Spreading Wings masih pada tahap keberhasilan kecil dan masih jauh dari mencapai tahap sukses besar. Kemampuannya meningkat dengan cepat tetapi masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk setiap teknik untuk mencapai ketinggian tertinggi, itu akan memakan banyak waktu. Selain itu, King Sui mengolah lebih dari 10 teknik. Jika dia tidak memiliki alam Valet Jade Immortal, dia tidak akan mampu melakukannya. Tebasan 1000 bangau. Teknik ini telah mencapai tahap sukses besar dan saat dia mengayunkan tangannya, 3 pasang bayangan telapak tangan menyerang pada saat yang bersamaan. Ini adalah kehebatan dari Tousan Crane Slash. Itu seperti telapak Buddha emas 9 gelombang besar,
hanya saja satu teknik menekankan serangan terfokus sementara yang lain adalah untuk serangan yang tersebar, yang keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Namun, kehebatan Tousan Crane Slash saat ini masih belum sebanding dengan Six Waves. Serangan terkonsentrasi dari telapak Buddha emas 9 gelombang besar memiliki kerusakan tinggi dan dapat digunakan melawan orang-orang dengan pertahanan yang kuat. Di sisi lain, serangan Tousan Crane Slash yang tersebar, ketika digunakan melawan orang yang lebih kuat darinya, terutama mereka yang memiliki pertahanan lebih kuat dari serangannya, pada dasarnya tidak akan berguna. Kecuali bayangan telapak tangan bisa menyerang titik vital lawan. Teknik 1000 palu. Rock menyebarkan sayap, menyempurnakan iblis. Menggambar jimat, menggambar ratusan bentuk harimau. Keesokan harinya, King Sui bangun sangat pagi dan berjalan menuju sungai. Dia akan melakukan latihan pagi di sana tetapi sebelum dia tiba, dia bisa mendengar suara pedang yang diayunkan. Setelah berjalan lebih jauh, dia melihat wanita itu menari dengan pedang di dasar sungai. Dia masih mengenakan gaun lipit berwarna emas tetapi King Sui tahu bahwa itu tidak sama dengan yang dia kenakan sebelumnya karena aura spiritual di dalamnya berbeda. Wanita itu memiliki pedang panjang berwarna emas di tangannya dan yang mengejutkan King Sui adalah cahaya dan energi spiritual yang kuat pada pedang berwarna emas yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Seolah-olah pedang itu mampu membentuk koneksi surgawi. Pedang surgawi koneksi mistik. Untuk berpikir bahwa itu adalah pedang surgawi koneksi mistik. Pada pandangan pertama, nama pedang itu keluar dari mulut King Sui. Meskipun nilai harta karun yang dia ketahui dari kehidupan sebelumnya tidak akurat, pedang ini jelas merupakan pedang terbaik yang pernah dilihat King Sui sejauh ini. Tidak heran jika wanita ini bisa memimpin Muklan ke Sky Penetrating Mountains. Pedang surgawi koneksi mistik, ini pasti memainkan peran besar. Hal lain adalah bahwa pedang surgawi koneksi mistik ini berbeda dari yang diketahui King Sui. Yang dia tahu panjangnya hanya 7 inci dan disembunyikan di dalam tubuh, terkait dengan pemiliknya di dalam hati. Saat diperlukan, itu akan melepaskan aliran cahaya keemasan, mengunci musuh dan membunuh mereka tanpa pemberitahuan. Di dunia 9 benua, semua yang dia tahu hanya bisa bertindak sebagai referensi. Lagi pula, hanya hal-hal yang dia temui saat bekerja di dunia ini yang nyata. Dan saat itu, pedang panjang wanita itu terbang menuju King Sui, pedangnya seperti pelangi dan kecepatannya sangat cepat. Ini membuat King Sui tegang. Dia mengambil satu langkah ke kiri dan kemudian 2 langkah ke belakang, menghindari pedang ini. Mata wanita itu berbinar saat dia melesat, meraih pedang surgawi koneksi mistik dan sekali lagi menusuk ke arah King Sui. Setiap serangan pedangnya memiliki ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka hidup. Mereka benar-benar terhubung ke hatinya. AST-866 tiba di pegunungan yang menembus langit, kekuatan Raja Jiao Emas. Melihat pedang Qi yang menyelimutinya, King Sui meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Langkah Klutmis yang kuat memiliki banyak jenis langkah yang menyatu di dalamnya. Selain sepatu 9 benua yang dia kenakan di kakinya, kecepatan King Sui masih sangat tangguh. Langkah wanita itu lincah dan anggun seperti kupu-kupu, namun secepat ular. Teknik pedangnya juga tumbuh lebih cepat. King Sui sudah tertekan dalam berurusan dengannya. Jika dia harus menahan ini, dia harus membalas. Dia tidak bisa menggunakan senjata tersembunyinya. Mengesampingkan masalah dapat menyebabkan cedera, mereka tidak cocok untuk sparring. Dia mengeluarkan pedang biduk dan segera menolak serangannya dengan teknik pedang dasar. Ketika datang ke ranah teknik pedang, King Sui belum pernah melihat orang yang lebih baik darinya. Daripada bertukar pointer, itu lebih seperti bertukar pointer teknik pedang. Tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan penuh mereka dan mereka tidak melangkah lebih jauh dari yang diperlukan. Meskipun, teknik pedang dasar, sederhana, itu paling langsung tanpa gerakan mencolok. Bahkan untuk alam King Sui saat ini, itu tetap sederhana dan tidak canggih dengan keindahan yang aneh. Mudah diabaikan karena kesederhanaannya. Wanita itu hanya mengetahui seberapa tinggi ranah teknik pedang pemuda ini sebenarnya bersama dengan kecepatannya selama pertukaran mereka. Dia baru menyadari sekarang bahwa semua yang diketahui pria ini adalah yang terbaik. Keterampilan memasak, teknik pedang, dan menggambarnya. Apalagi yang dia tahu. Apa kekuatannya? Wanita itu sepertinya menyadari bahwa dia bertanya-tanya tentang terlalu banyak hal. Mengapa dia begitu bertanya-tanya? Tapi sekali lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dan dia juga tidak tahu mengapa. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia bisa mengolah semua ini ke alam seperti itu. Mungkin pikirannya mengembara ketika dia berpikir, dia sepertinya tidak sadar ketika pedang King Sui berhenti di lehernya. Pada saat dia tersentak kembali ke kenyataan, pedang surgawi koneksi mistiknya telah memotong King Sui di bahunya.
King Sui berpikir bahwa ini akan dipertimbangkan saat pedangnya mencapai lehernya yang lembut. Dia juga tidak menyangka ini akan berakhir secepat ini, meskipun itu hanya perdebatan sederhana. Betapa tajamnya. Ini hanya menaklukkan segalanya. King Sui melihat luka di bahunya. Darah menyembur keluar darinya. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini sama sekali. Dia tidak waspada sehingga wanita ini berhasil menikamnya dengan sangat mudah. King Sui bingung. Tatapan matanya agak aneh. Darah segar menodai seluruh bahunya dengan sangat cepat. Wanita itu terkejut sebelum dia dengan panik meminta maaf, maafkan aku. Wanita itu benar-benar datang. Dia memegang lengan King Sui, mengambil obat dan menuangkannya. King Sui bisa mencium aroma lembut yang samar di udara saat wanita itu mendekat. Baunya sangat enak. Itu adalah wewangian terbaik di dunia. Tidak apa-apa, akulah yang tidak menghindar. King Sui diam-diam bergerak mundur selangkah dan menarik lengannya dari genggamannya. Aku sangat menyesal. Wanita itu memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya dan sangat menyesal. Cedera tidak bisa dihindari dalam sparring. Aku baik-baik saja, aku akan membersihkan lukanya. King Sui tertawa santai. Aku akan membantumu mendandaninya. Wanita itu menawarkan setelah ragu-ragu sejenak. Saya bisa melakukannya sendiri. Ada darah di mana-mana, lebih baik kamu tidak menyentuhnya. King Sui tersenyum setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan kemudian berjalan ke belakang pohon besar yang tidak terlalu jauh. King Sui telah menolak niat baiknya karena dia tidak ingin terlibat dengannya. Tidak sedikit pun. Terutama dalam situasi seperti ini, dia tidak ingin melakukan kontak fisik dengannya. Itu karena dia tahu bahwa wanita tipe ini pada dasarnya tidak pernah mengalami kontak dengan pria. Mungkin dia mengatakan sesuatu seperti ini hari ini karena dia meminta maaf. Namun, King Sui tidak ingin dia melakukan hal seperti itu karena dia juga takut. Tidak hanya itu, tipe wanita ini juga sangat lengket. Wanita itu memperhatikan siluet King Sui. Ini adalah pertama kalinya seorang pria menolaknya dan menolak tawarannya untuk membalut lukanya. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Haruskah dia bersukacita, bahagia atau kecewa? Kecewa. Tidak. Dia telah bertemu dengan seorang pria dengan integritas. Jika King Sui tahu tentang pikiran wanita ini, dia tidak akan tahu harus berpikir apa. Dia menanggalkan pakaiannya yang berdarah dan mengoleskan obat. King Sui memiliki konstitusi yang sangat istimewa. Kecepatan pemulihannya sangat cepat. Setelah hanya membalut lukanya, dia mengganti pakaiannya dan keluar. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa wanita itu masih ada di kejauhan. Dia sepertinya sedang menunggunya. King Sui berjalan ke arahnya. Itu masih sangat awal sekarang. Sparring sebelumnya hanya berlangsung sebentar jadi dia masih harus menjalani latihan paginya. Apakah ini serius? Wanita itu bertanya dengan nada meminta maaf. Lagi pula, dia ditikam olehnya bahkan sebelum mereka memasuki Sky Penetrating Mountains. Mereka akan segera mencapai Sky Penetrating Mountains jadi dia sebenarnya sangat khawatir, dengan cara yang bersalah. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Tubuh saya pulih dengan sangat cepat. Paling lambat malam ini akan sembuh total. Aku akan melatih tinjuku sebentar. King Sui menyelesaikan kalimatnya dengan senyuman dan berjalan pergi ke suatu tempat yang sedikit lebih jauh. Wanita itu membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir bahwa King Sui akan kembali. Dia telah melakukannya dengan sengaja, meskipun dia merasa sangat menyesal tentang hal itu. Kalau tidak, King Sui tidak akan terluka. Setelah King Sui pergi, suasana hatinya menjadi sedikit berat. Dia tidak tahu sikap apa yang harus dia tunjukkan padanya. Secara tidak sengaja, dia seharusnya bisa merasakan pedang di lehernya. Untuk seseorang dengan kekuatan itu, tidak mungkin baginya untuk terganggu. Bahkan jika dia terganggu, dia akan tahu dari melihat. Meskipun dia mungkin memiliki sesuatu dalam pikirannya saat itu, tusukan itu pasti disengaja. Dia ingin dia kembali sekarang jadi dia berpikir untuk melukainya sehingga dia tidak akan bisa pergi ke Sky Penetrating Mountains. Lagi pula, luka ini biasanya tidak akan sembuh total dalam waktu kurang dari sebulan. King Sui perlahan melatih tinju tai chi-nya dari jauh saat pikiran terus mengalir di benaknya. Haruskah dia pergi sendiri atau pergi bersamanya? Dia hanya bisa menebak alasan mengapa dia melakukan ini dengan sengaja tetapi bukan alasan yang tepat. Namun tidak mungkin situasi seperti ini terjadi pada seseorang dengan kekuatannya. Wanita itu memperhatikan siluet King Sui dan gerakan lambat dari tinjunya. Dia benar-benar terganggu sebelumnya tetapi itu tidak sejauh dia akan menyebabkan cedera yang tidak disengaja. Ini adalah keputusan spontan di pihaknya dan dia bahkan secara tidak sadar memutuskan untuk melakukannya, meskipun tampaknya tidak mencapai hasil akhir yang dia inginkan. Wanita dari Muklan menghela nafas sebelum berjalan menuju tenda.
Setelah King Sui kembali kali ini, sarapan sudah disiapkan. Namun rasanya berbeda seperti surga dan bumi dibandingkan dengan tadi malam. Bahkan, itu sebenarnya agak sulit untuk ditelan. Uhuk-uhuk, kami sudah makan ini sebelumnya. Mari kita semua berhenti berperilaku seperti ini. Selain itu, kita tidak bisa selalu membiarkan King Sui memasak. Paman keempat dari wanita Muklan, Mu Yiping berkata dengan muram. Dia juga berpikir bahwa makanannya terasa sangat tidak enak. Karena makanan mereka sebelumnya enak, yang jarang bagi mereka, perbedaan antara itu dan ini terlalu besar. King Sui juga tahu sekarang bahwa paman keempat dari wanita dari klan Mu itu bernama Mu Yiping dan paman keenamnya yang lain adalah Mu Yiyang. Di antara para lelaki tua, selain Mu Yiping dan Mu Yiyang, yang lainnya dipanggil sebagai paman ketiga, paman ketujuh, dan paman kedelapan. King Sui tidak tahu nama wanita dari Mu klan itu, dia juga tidak punya niat untuk mencari tahu sekarang. Kedua nenek itu tidak berhubungan langsung dengan klanmu tetapi telah berada di klanmu selama 100 tahun sehingga pada dasarnya mereka tidak berbeda dengan orang-orang klanmu. Wanita dari Mu klan berbicara kepada mereka dengan nenek. Sepertinya mereka telah menyaksikan wanita Mu klan tumbuh dewasa. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Sky Penetrating Mountains setelah mereka berkemas. Tidak ada orang lain selain wanita itu yang tahu tentang insiden di mana King Sui ditikam dan sejauh ini tidak ada yang menyadarinya juga. Wanita itu selalu tampak sedikit bersalah setiap kali dia melihat King Sui. Ini bahkan menjadi simpul kecil di hatinya. Dia berpikir bahwa tindakannya agak terlalu kecil. Lagi pula, dia sudah setuju namun dia masih melakukan hal seperti ini meskipun motifnya tidak jahat. King Sui tidak memiliki banyak reaksi dari awal sampai akhir, tetapi dia menolak untuk membiarkannya membalut lukanya dan ini membuatnya sedikit bingung. Terlepas dari segalanya, ini adalah pertama kalinya dia ditolak oleh seseorang. Setelah 2 hari, pegunungan penembus langit mulai terlihat di kejauhan. Mereka akan tiba dalam 2 jam lagi. Mereka melihat cukup banyak orang di sepanjang jalan mereka. Mereka semua mengendarai binatang terbang dan terlihat kuat. Ini telah memperluas cakrawala King Sui cukup banyak. Sepertinya ada banyak orang yang datang ke Sky Penetrating Mountain setiap hari dan di atas semua itu, mereka semua adalah kultivator yang kuat. Mari kita istirahat di pinggiran pegunungan penembus langit untuk malam ini. Kami akan pergi lebih awal besok pagi, wanita itu menyarankan kepada semua orang. King Sui melihat ada banyak tenda yang didirikan di sekitarnya. Tampaknya banyak orang telah membuat keputusan yang sama juga. Melihat ke langit, hanya setengah dari sore telah berlalu. Masih ada cukup waktu tersisa sebelum malam tiba. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pegunungan yang menembus langit. Siluet gunung yang menjulang tinggi dan besar memberi orang perasaan berat. King Sui merasakan hal yang sama ketika dia berada di pegunungan binatang raksasa dan itu pantas disebut tempat berbahaya. Apakah lenganmu baik-baik saja? Suara wanita itu datang dari sisi King Sui. Dia telah mencoba untuk memperlambat perjalanan mereka sebanyak mungkin dan juga memastikan bahwa mereka sampai di sini saat ini. Dengan cara ini, mereka akan bisa tinggal 1 malam di pinggiran pegunungan penembus langit. King Sui menoleh dan tersenyum, ini benar-benar sembuh. Dia menggulung lengan bajunya sampai ke bahunya dan memperlihatkan bekas luka yang panjangnya hanya sekitar 3 inci. Dia tidak ingin wanita ini terus memikirkannya sehingga dia membantunya menghilangkan kekhawatirannya. Melihat bekas luka yang tidak lagi tampak signifikan, dalam hati wanita itu menghela nafas lega. Beri saya beberapa penjelasan singkat tentang Sky Penetrating Mountains ini. King Sui menyadari bahwa mereka berdua benar-benar tidak memiliki banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Tentu, mereka berdua berjalan perlahan menuju Sky Penetrating Mountains, langkah mereka berjalan sangat lambat. Kemudian wanita itu angkat bicara. Bahaya di pegunungan penembus langit sulit diprediksi. Tidak hanya ada binatang iblis dan binatang buas yang tangguh, Kisiantian tidak dapat diaktifkan di beberapa tempat. Lalu ada juga racun-racun, serangga beracun dan tumbuhan. Segala macam bahaya mematikan mengintai di sekitar sini. Tapi 1000 li ke Sky Penetrating Mountains masih relatif aman. Kebanyakan orang berburu harta karun di sekitar area ini. Wanita itu memberikan penjelasan singkat. Ketika King Sui mendengar ini, dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal beracun karena dia tidak benar-benar alergi terhadap semua itu. Namun, dia terkejut begitu dia mendengar tentang bagaimana Kisiantian mungkin tidak dapat diaktifkan dan setuju bahwa pegunungan penembus langit ini memang berbahaya. Seharusnya ada beberapa binatang iblis kuat yang tinggal di sana atau beberapa benda mistis. Benda-benda mistik ada di dunia 9 benua. Misalnya, batu pembunuh dewa, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan.
Nilai yang berbeda akan mencegah pembudidaya atau binatang iblis dari tingkat yang sama dalam kisaran tertentu dari mengaktifkan ki energi Xiantian dan Dantian sehingga mereka hanya bisa menggunakan kekuatan fisik mereka. Inilah sebabnya mengapa beberapa bangunan khusus akan memanfaatkan penindasan batu pembunuh dewa. Setiap satu dari mereka adalah harta yang tak ternilai. Pada dasarnya sebagian besar pembudidaya hanya bisa menggunakan 1% dari kekuatan mereka ketika mereka tidak dapat mengaktifkan ki Xiantian mereka atau jika Dantian mereka disegel. Beberapa pembudidaya bahkan akan langsung lumpuh menjadi orang biasa. Selain area di mana ki Xiantian tidak dapat diaktifkan, ada juga beberapa binatang iblis tingkat kepala suku. Mereka juga memiliki kekuatan misterius yang tangguh dan sangat reaktif di wilayah mereka. Seberapa jauh Anda berhasil pergi ketika Anda semua pergi ke Sky Penetrating Mountains sebelumnya? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. 10.000 li. Itu adalah batas kami. Wanita itu menjawab King Sui. Di mana kira-kira lokasi Raja Jiao Emas itu? Apakah akan lebih dari 10.000 li? King Sui bertanya sambil tersenyum. Wanita itu menatap King Sui dengan aneh sebelum akhirnya menjawabnya, Raja Emas Jiao seharusnya lebih jauh dari 10.000 li tetapi orang-orang dari klan Cheng sangat tidak beruntung. Mereka menabraknya tepat di sekitar kisaran 10.000 li. Petik 2.